Bab 81. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ini malam yang panjang, hanya dengan pedang. Ini adalah garis salah satu karakter dalam game berskala besar. Chen Hao merasa sangat tepat menggunakan kalimat ini di sini. Sekelompok lebih dari 100 orang dibagi menjadi 8 tim dan pergi ke 8 klub malam dan bar tersibuk di distrik Jiangbei. Di antaranya, tim yang dipimpin oleh Chen Hao pergi ke bar granit. Orang-orang muda di tim utama bersama Chen Hao jelas sangat bersemangat. Chen Hao tidak hanya melihat pemandangan anak-anak muda di belakangnya saling berjabat tangan dengan penuh semangat dengan teman-temannya. Chen Hao tidak dapat membayangkan ide seperti apa yang ditanamkan orang-orang itu kepada anak-anak muda ini hingga membuat mereka menjadi begitu fanatik, seolah-olah dia adalah ketua sebuah asosiasi keagamaan. Saya ingatkan lagi, saat kita masuk, kita hanya membuat onar, tapi tidak merugikan tamu. Saat kita bertemu dengan satpam atau gangster itu, kita tidak boleh terlalu membebani mereka, seseorang akan dapat mengambil masalah. Ini bukan kata-kata Chen Hao yang bertele-tele, tetapi lingkungan dalam negeri pada dasarnya berbeda dengan lingkungan luar negeri. Ambil contoh masalah senjata. Di luar negeri, setiap keluarga mungkin memiliki beberapa senjata yang disembunyikan di laci mereka. Jika mereka bertemu orang asing yang masuk ke rumahnya sendiri, mereka akan ditembak di kepala. Membunuh pihak lain bukanlah hal yang ilegal. Bukankah itu cara seorang bintang Amerika meninggal? Hal semacam ini yang kamu masukkan ke dalam negeri ya sobat, kejahatan menyembunyikan senjata pasti bisa membuat seorang pemuda jongkok menjadi paman berjanggut di dalam sel, bahkan lelaki tua berambut abu-abu pun bukan tidak mungkin. Terlihat bahwa tegasnya hukum dalam negeri, sekaligus menjaga keamanan nasional, juga menghilangkan arogansi para pelaku kejahatan tersebut. Ya, sampai batas tertentu, Chen Hao dianggap sebagai pelanggar hukum. Jangan khawatir bos, ini bukan pertama kalinya kami melakukan hal seperti itu. Wajah Chen Hao penuh dengan keheranan, bukankah ini pertama kalinya? Melihat sekeliling Feng Dazuang, dia merasa membutuhkan penjelasan. Ketika Chen Hao sedang menatapnya, Feng Dazuang menyeringai canggung. Sebenarnya seperti ini, dalam beberapa tindakan terakhir, dia membawanya bersamanya. Dia ingin membuat mereka familiar. Saat dia mengatakan ini, Feng Dazuang juga memelototi pemuda yang sedang berbicara, tetapi siapa yang tahu orang-orang ini pada awalnya lebih cepat dari kita. Mereka dilahirkan dengan bahan semacam ini. Namanya Wang Qiang. Dia dan yang 3 anak laki-laki lainnya adalah yang paling menonjol di kelompok pendatang baru ini. Mereka tidak lebih buruk dari kita saat itu. Feng Dazuang menanyakan nama anak laki-laki itu. Chen Hao juga melihat dengan rasa ingin tahu. Dia melihat anak laki-laki itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia tampak seperti seorang pelajar, tapi bekas luka yang terlihat jelas di lehernya sangat mengejutkan. Yah, itu lebih dari yang aku khawatirkan. Dengan bibir terangkat, Chen Hao mengalihkan pandangannya, sementara Wang Qiang, yang disebutkan namanya, tersenyum. Senyuman ini benar-benar menghancurkan citra muridnya. Bergerak dalam 5 menit, sekarang menyebar. Dengan lambaian tangannya, Chen Hao memimpin dengan berjalan keluar gang di sebelah bar granit. Baru memasuki bar granit, kita dihadapkan pada riuhnya musik DJ. Di bawah cahaya yang sedikit redup, banyak pria dan wanita muda yang dengan ceroboh mengayunkan tubuh mereka mengikuti irama musik. Bar-bar, baik pria maupun wanita, adalah seorang makeup yang berpakaian bagus, untuk bermain di bar, selain untuk melampiaskan depresinya, tetapi juga ingin merasakan one night stand yang berkesan di bar. Namun pemikiran hati-hati mereka akan gagal, karena hari ini ditakdirkan menjadi hari tanpa kedamaian. Setelah Chen Hao baru saja duduk dan memesan segelas anggur, sebelum dia selesai minum, bar tiba-tiba menjadi berisik. Itu bukan suara musik, tapi suara keras. Kemudian musik di bar tiba-tiba macet, disusul arus melalui mikrofon dan suara melalui loudspeaker. Anda mungkin pernah mengalami pengalaman seperti itu. Saat KTV sedang bernyanyi, mikrofon tidak sengaja jatuh ke tanah. Itulah perasaannya. Kemudian terdengar suara menginjak-injak, dan suara dari mikrofon juga bercampur dengan suara makian. Tahukah kamu kalau aku sedang mabuk cinta? Maukah kamu menertawakanku dengan nada ceria seperti itu? Chen Hao juga tertawa. Feng Dazuang menemukan Chen Hao di tengah kerumunan. Kapten, ini dia. Aku tahu. Setelah melihat DJ bermain, Chen Hao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bakat macam apa ini?
Memang benar kamu masih mabuk cinta. Bagaimana orang bisa tahu jika kamu sedang mabuk cinta? Anak muda, kamu tahu bagaimana melakukan sesuatu. Selain itu, kamu harus punya akal sehat untuk mendapat masalah, kan? Melihat Wang Qiang yang menendang dan menekan pemain itu ke tanah, otot Feng Dazuang secara bertahap menegang. Melihat seseorang membuat masalah, penjaga keamanan bar pun bergegas maju. Ketika penjaga keamanan itu muncul, ada sekitar 10 orang di bar. Melihat penjaga keamanan mengelilingi Wang Qiang, Chen Hao juga mengangkat suaranya dan meraung, "Ah! Sudah mati, tanah." Jika sebelumnya di bar, suara Chen Hao mungkin tidak terdengar, tetapi sekarang musik telah terputus dan suara Chen Hao keras, sehingga terjadi keributan di bar. Untuk memperbesar situasi, Feng Dazuang juga bertekad untuk memblokir tenggorokan penjaga keamanan yang lewat. Jika Anda ingin membunuh penjaga keamanan ini, Feng Dazuang memiliki lebih dari 10 cara untuk membiarkan pihak lain mati dengan tenang, tapi sekarang. Yang kita butuhkan sekarang bukanlah kematian, tapi pemandangan yang cukup membuat takut orang. Jadi Feng Dazuang memukul dagu penjaga keamanan itu dengan tinjunya. Dengan suara retakan tulang, gigi patah dan darah muncrat kemana-mana. Jika suara yang baru saja diteriakkan mungkin merupakan informasi palsu, maka pemandangan orang hidup sekarat di hadapannya sangatlah mengejutkan. Bahkan jika orang-orang di bar tidak tahu apakah penjaga keamanan yang dihancurkan itu benar-benar mati atau tidak, itu tidak masalah. Darah di seluruh langit dan tubuh yang jatuh adalah bukti terbaiknya. Hampir pada saat penjaga keamanan jatuh ke tanah, seluruh bar seperti penggorengan. Wang Qiang memperhatikan gerakan di sisi Chen Hao. Dia keluar dari pengepungan penjaga keamanan seperti seekor loah. Ngomong-ngomong, dia juga memukul salah satu penjaga keamanan dengan pukulan. Lalu dia berlari ke Chen Hao dan Chen Hao dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua pasukan keamanan dari batangan granit telah diambil, dan semua pelanggan telah pergi. Hanya ada 3 atau 4 pelayan yang berdiri di bar, menggigil dan tidak tahu harus berbuat apa. Sudah waktunya bagi para pelayan untuk menebak sesuatu. Jadi mereka tidak bertindak gegabah, mereka menunggu kelompok pemain ini menawarkan syarat. Sebagai ladang Yang Hu, para pelayan ini tidak tahu siapa yang ditendang oleh keledai itu. Beraninya kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Apakah kamu tidak takut pada Yang Hu? Tempatnya sudah dibersihkan, lalu giliran Chen Hao yang keluar, dan Chen Hao langsung ke pokok permasalahan dan menyatakan niatnya. Bos kita ada di dalam, di sana. Anda bisa bertanya padanya apakah Anda punya sesuatu. Tapi saya rasa saya harus mengingatkan Anda bahwa adegan ini diliput oleh saudara gila. Meskipun pengadilan ditendang, para pelayan yang tinggal di belakang masih dalam suasana hati yang buruk. Chen Hao juga tertarik. Menunjuk ke pelayan, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Tarik dia." Bagus. Tanpa menunggu Feng Dazuang menjawab, Wang Qiang naik dan meraih pria itu dan menepi. Ya, dia menarik ke tanah. Wang Qiang naik dan langsung menendang kaki pihak lain. Ketika pihak lain membungkuk kesakitan, Wang Qiang meraih rambut pihak lain saling menarik rambut, langsung menarik ke depan Chen Hao, terlepas dari teriakan pihak lain, seperti membunuh babi. Ketika Wang Qiangsong membuka tangannya, rambut di kepala pihak lain telah banyak ditarik ke bawah. Chen Hao tidak tahu bagaimana rasanya mencabut rambutnya. Jika tertarik, Anda bisa mencobanya sendiri. Ingat, banyak yang mencabut, tidak satu persatu. Kulit kepala masing-masing langsung mengeluarkan darah, bohong di tanah sambil memegangi kepala yang berputar. Chen Hao juga tidak peduli untuk berjongkok dan saling menepuk wajah. Saya pikir Anda sangat antusias, jika tidak, beritahu saya, di mana bos Anda di dalam. Bos, aku salah. Lepaskan aku. Aku benar-benar salah. Kepala pelayan dicabut, banyak rambut, hidung sakit dan air mata keluar, dan kata-katanya tidak tajam. Bos kami bertanya padamu, mengapa begitu banyak omong kosong? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Wang Qiang menendang pelayan itu. Pelayan tidak menyangka akan melaporkan nama orang gila itu, tetapi keluarga tidak berpengaruh apapun. Tahukah Anda, siapa di kota Xinhe yang tidak tahu bahwa orang gila itu adalah milik Yang Hu? Apakah ini berarti orang-orang ini sama sekali tidak takut pada Yang Hu? 101, bos kita 101. Di hadapan sekelompok pria kejam yang tidak memiliki rasa hormat sama sekali, pelayannya tidak menjanjikan, tapi dia tidak lembut dan tidak bisa menahannya. Melihat pemuda yang berdiri di sampingnya, pelayan itu merasa dia mungkin akan bunuh diri.
Apakah itu tidak cukup? Chen Hao saling menepuk wajah, lalu memberi isyarat kepada Feng Dazuang agar bos membicarakan berbagai hal. Tentu saja, dia harus berbicara dengan bosnya. Dan hal semacam ini tidak hanya dipentaskan di batangan granit. Seluruh distrik Jiangbei berantakan malam ini. Hanya saja reputasi Yang Hu hampir jatuh malam ini. Bagaimana bisa? Apakah seluruh distrik Jiangbei telah diambil oleh pihak lain? Siapa pihak lain itu? Apa? Tidak. Saya tidak dapat mengetahuinya. Apalagi yang saya ingin Anda lakukan. Huh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 . Yang Hu memutuskan bahwa sudah waktunya Guan Po melakukannya. Jika Anda tetap memilih untuk menonton, kemungkinan besar Anda akan langsung digantikan oleh kekuatan yang tidak tahu di mana. Bagaimana Yang Hu bisa melihat hal seperti itu terjadi? Ada dua teriakan, tapi Cooper tidak muncul seperti sebelumnya. Setelah mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Yang Hu teringat bahwa Guan Po belum kembali sejak dia keluar di pagi hari. Sarangmu sendiri di belakang punggung musuh, orangmu yang paling efektif tidak ada di sana. Ini jelas merupakan pukulan besar bagi Yang Hu, tapi kali ini bukan waktunya untuk marah. Dia ingin memanggil Guan Po untuk meneleponnya kembali, tapi lihat pada pecahan ponsel di tanah, kemarahan Yang Hu semakin ganas. Semua melawanku, semuanya melawanku. Benar, mereka pikir aku pengganggu, kan? Dengan ganasnya menggulingkan meja teh, teko dan cangkir yang berguling-guling di atas karpet, Yang Hu kini ingin sekali memegang pisau secara langsung untuk mencari orang yang selalu berada di belakang untuk membunuh secara langsung. Apakah Tuan yang sangat kesal? Saat ini, sesosok tubuh muncul di samping jendela Prancis Villa. Dengan setelan jas putih dan rambut pendek, pemuda di dekat jendela bisa dianggap sebagai pria tampan kelas atas jika bukan karena alisnya yang halus perasaan Yang Gun. Siapa kamu? Untuk pria seperti ini, Yang Hu selalu waspada dengan 12 poin, jadi ketika pihak lain berbicara, Yang Hu sudah mengambil pistolnya. Tampaknya tidak khawatir dengan pistol di tangan Yang Hu. Setelah melihat tindakan Yang Hu, dia bertepuk tangan. Saya sangat mengagumi tindakan yang begitu tajam. Begitu kata-kata pihak lain selesai, Yang Hu langsung membuka asuransi senjatanya, dan kemudian bertanya, Jepang. Saya tidak bisa menyalahkan Yang Hu karena menebak identitas pihak lain dengan begitu akurat. Alasan utamanya adalah sikap dan alamat pihak lain yang sangat berbeda dengan di Tiongkok. Mendengar kata-kata Yang Hu, pemuda itu tidak marah. Sebaliknya, dia mengangguk sambil tersenyum dan berjalan ke ruang tamu 2 langkah. Tentu saja, dia duduk di sofa. Nama saya Keiki Murakami. Seperti yang Anda katakan, saya berasal dari Jepang. Meskipun pihak lain tidak bermaksud menembak, Yang Hu tidak meletakkan pistolnya dengan naif. Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Kita tidak saling kenal, bukan? Menurutku jika aku tahu namamu dan kamu tahu namaku, kita harus berkenalan. Meja kopi yang terbalik membuat Murakami tanpa sadar mengerutkan kening. Kemudian dia membungkuk untuk mengapungkan meja kopi dan meletakkan semua cangkir dan teko di atas meja secara berurutan. Sebenarnya, tidak perlu waspada terhadapku. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati sejak lama. Benar, Jiro? Ya, Yang Hu berbalik kaget. Dalam bayangan di belakangnya, aku tidak tahu kapan ada bayangan hitam berdiri. Seluruh orang itu seperti bayangan, tanpa nafas, tanpa suara bergerak, seperti muncul tanpa alasan. Jika bukan karena pertanyaan Murakami Jingmu, Yang Hu akan merasakannya semuanya sendirian. Dia tidak tahu kapan dia akan mengetahui keberadaan orang lain. Tapi, seperti yang dikatakan Haruki Murakami, jika pihak lain ingin bunuh diri, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Pihak tidak jahat, Yang Hu dengan curiga meletakkan pistolnya. Murakami Jiro juga berdiri di belakang Yang Hu ke arah Murakami Jingmu. Karena kamu datang kepadaku secara diam-diam, pasti ada sesuatu yang mencurigakan untuk didiskusikan denganku. Namun, saya menyatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan pernah melakukan apapun yang mengkhianati negara saya. Ini adalah keuntungan saya. Petik 2. Kenapa? Mendengar perkataan Yang Hu, Jingmu Murakami menjadi bingung. Bukankah kamu mengatakan bahwa pengusahamu selalu bertanggung jawab atas keuntungan? Apa yang Anda katakan membuat saya mengubah pandangan saya terhadap pengusaha Anda. Petik 2. Murakami sepertinya datang untuk berbicara dengan Yang Hu. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengatakan apa yang dia lakukan atau apa yang dia pikirkan, yang pastinya membuat Yang Hu semakin bingung.
Karena kamu tidak mau mengatakannya, itu tidak masalah bagi saya, tetapi ada beberapa hal kecil yang harus saya selesaikan sekarang. Maukah Anda pergi untuk sementara waktu? Pintunya ada di sana. Yang Hu menunjuk ke pintu villa, yang secara kasar berarti memberitahu Murakami bahwa sangat tidak sopan jika Anda datang dari jendela. Namun, Yang Hu sedikit meremehkan wajah dan kemampuan Haruki Murakami, meskipun perkataan Yang Hu sudah sangat jelas, namun pihak lain tidak mau pergi. Sebaliknya, tubuhnya membungkuk, suaranya tiba-tiba diturunkan, jika aku katakanlah, saya dapat membantu bos yang menyelesaikan kesulitan saat ini, lalu permisi, bos yang akan mengusir saya. Mendengar ini, tubuh Yang Hu terkejut, dan tanpa sadar dia ingin menyentuh pistolnya. Namun, melihat pria parubaya di belakang Murakami yang terdiam, dia menyerah untuk menyentuh pistolnya. Tahukah kamu kesulitan apa yang aku alami sekarang? Tentu saja saya tahu. Bagaimana aku bisa percaya kamu tidak berbohong padaku? Implikasinya adalah memberitahu Haruki Murakami bahwa kamu ingin aku mempercayaimu. Tidak masalah, tapi kamu harus menemukan sesuatu yang bisa membuatku percaya padamu dulu, kan? Itu mudah untuk dikatakan. Melihat Yang Hu bergerak, wajah Murakami Jingmu juga menunjukkan senyuman yang sangat cerah. Setelah melihat ke arah Murakami, Murakami segera mengeluarkan ponselnya, menyalakan fungsi pemutar pada ponsel tersebut, lalu menyerahkan ponsel tersebut kepada Haruki Murakami. Namun Tuan Murakami tidak menjawab, melainkan membiarkan Tuan Murakami memberikan ponselnya langsung kepada Yang Hu. Dengan otak penuh keraguan mengambil telepon, Yang Hu benar-benar tidak mengerti apa yang coba dikatakan oleh perilaku Murakami pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat video di ponselnya dengan keraguan, seluruh orang itu sepertinya dimasukkan ke dalam penggorengan dan melompat di tempat. Bagaimana mungkin? Mata Yang Hu penuh dengan keterkejutan. Di bawah senyuman tipis Murakami, keterkejutannya berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan, dan kemudian muncul sedikit kepanikan. Benarkah itu? Memang benar. Murakami mengangguk dan menegaskan keaslian video tersebut. Itu masih kecelakaan kecil. Awalnya, setelah saya pergi ke kota Shinhe, saya mendengar tentang bos Yang Huyang, orang nomor 1 di kota Shinhe. Haruki Murakami mengulurkan tangannya ke Yang Hu untuk menunjukkan kekagumannya, tetapi Yang Hu tidak mempedulikannya saat ini. Petik 2. Saya punya masalah kecil. Saya penasaran. Keluarga bos yang besar. Tentu saja, saya ingin tahu bagaimana bos yang menghasilkan kekayaannya. Jadi saya mengumpulkan beberapa informasi. Tentu saja, saya mengenal dua jenderal bos Yang Bao, orang gila dan Guan Po, sang pahlawan wanita. Video masih diputar. Dalam video tersebut, Guan Po Jiao, mengenakan rok dan riasan tebal, tersenyum dan mengobrol dengan seorang pria muda di dekatnya. Dia tidak tahu apa yang dikatakan pemuda itu, jadi Guan Po Jiao mau tidak mau memukulinya. Mereka terlihat seperti kekasih biasa di jalan, dan mereka juga tipe kekasih yang jatuh cinta. Di Tiongkok tidak perlu bersusah payah mencari tempat tanpa merusak sepatu besi. Saya pikir saya harus bisa bertemu Nona Guan. Petik 2. Cooper, bagaimana Cooper bisa mengkhianatiku? Bagaimana dia bisa mengkhianatiku? Petik 2. Jika aku tidak mengkhianatimu, bagaimana seseorang bisa merobohkan semua ladang di distrik Jiangbe hanya dalam beberapa jam? Haruki Murakami berbicara dengan penuh percaya diri dan bangga. Tapi dalam kaitannya dengan cara Murakami Jingmu, itu tidak benar, sombong, jangan menatapku dengan mata seperti itu. Benar, ketika kamu mendapat berita, aku juga mendapat beritanya. Jika Yang Hu hanya berpikir bahwa pemuda kecil berwajah putih ini mungkin bukan orang biasa sebelumnya, sekarang Yang Hu mulai menghadapi Murakami Jingmu. Kamu memberitahuku berita penting dan mengumumkan kekuatanmu di sini. Bukankah kamu hanya datang kepadaku untuk pamer? Ayo, kondisi apa yang Anda miliki dan apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Petik 2. Setelah mengetahui bahwa Guan Po telah mengkhianati dirinya sendiri, Yang Hu sepertinya telah kehabisan tenaga. Dia dekaden, ekspresi percaya diri di wajahnya tidak lagi terlihat, dan kemudian dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Jika Cooper mengkhianati dirinya sendiri, apalagi yang bisa dia lakukan? Saat mengucapkan kata-kata ini, Yang Hu pasti menyatakan penyerahannya, dan Murakami bertepuk tangan dengan lembut, seperti yang baru saja saya katakan. Saya dapat membantu Anda menyelesaikan kesulitan Anda saat ini, saya dapat memberi orang, saya dapat memberikan uang, dan bahkan membantu Anda, hubungi pasukan resmi provinsi Taian, persyaratan saya,
Murakami mengangkat jarinya sambil tersenyum, kata Yang Hu bingung. Murakami berkata perlahan, saya hanya punya satu permintaan kecil. Persyaratan apa? Tunggu sampai kamu mendapatkan pijakan yang kokoh dan mencabut duri di matamu. Bagaimana kalau membantuku mendapatkan pijakan yang kokoh di kota Xinhe? Sangat sederhana. Yang Hu Qianxuan, Wan Xuan, tidak menyangka pihak lain akan meminta seperti itu. Berdiri teguh, apa itu berdiri teguh? Di kota Xinhe, hubungannya rumit. Disebut juga berdiri teguh untuk membangun jaringan hubungan yang sangat besar. Disebut juga berdiri kokoh bisa membuka toko kecil-kecilan di sini dan berbisnis. Tapi bagaimanapun, karena Murakami mengajukan permintaan seperti itu kepada Yang Hu, itu menunjukkan bahwa jika Murakami ingin memiliki pijakan yang kokoh di sini, dia tidak bisa melewati Yang Hu. Dalam hal ini, apa yang Anda khawatirkan? Tidak masalah. Selama kamu melakukan apa yang kamu janjikan, aku secara alami akan melakukan apa yang aku janjikan. Baiklah, kerjasama yang baik. Kita akan menjadi sekutu mulai sekarang. Ketika Yang Hu dan Haruki Murakami mencapai kesepakatan, Chen Hao dan yang lainnya sudah berhenti. Setelah malam negosiasi, Chen Hao dan yang lainnya berhasil merencanakan 8 klub malam di distrik Jiangbe di bawah komando mereka sendiri. Pemilik 8 klub malam itu semuanya sangat senang dengan penampilan Chen Hao dan lainnya, karena bisa diselamatkan dari cengkeraman Yang Hu. Untuk itu, mereka secara khusus mengeluarkan pernyataan bersama. Tentu saja deklarasi bersama ini diminta secara khusus oleh Chen Hao. Setelah memberikannya kepada Yang Hu, Chen Hao bahkan bisa membayangkan seperti apa wajah Yang Hu setelah menerima pernyataan ini. Kali ini, bukankah kita mengatakan bahwa kita sudah memiliki wilayah kita sendiri? Wang Qiang memandang Chen Hao dengan penuh semangat. Sebelum Chen Hao berbicara, Feng Dazuang menamparkan kepala Wang Qiang. Setelah berkali-kali difoto oleh Chen Hao, Feng Dazuang sudah lama ingin mencoba perasaan menepuk kepala orang lain. Akibatnya, Wang Qiang ditepuk kepalanya dan langsung layu. Yang mengangkat tangannya untuk menghentikan perilaku Feng Dazuang, dan Chen Hao juga sedikit lega. Ya, kami memiliki wilayah kami sendiri, tetapi sekarang wilayah tersebut belum sepenuhnya turun. Matanya sedikit menyipit, suara Chen Hao perlahan mereda. Tapi di sini, kita harus menstabilkan situs sepenuhnya, jika tidak, tidak mudah untuk tetap di sini. Suara orang-orang di sekitarnya terdiam, karena perkataan Chen Hao sedikit memukul moral tentara. Sebagai seorang bos, sulit untuk mengatakan hal itu, bukan? Namun, Chen Hao mengatakan ini karena suatu alasan. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang-orang di bawah ini. Jadi Chen Hao hanya melambai kepada orang lain untuk bubar terlebih dahulu, hanya menyisakan beberapa orang yang benar-benar berbicara. Beritahu orang-orang di tempat lain untuk menarik semuanya, lalu sapa pemilik masing-masing tempat, katakan bahwa akhir-akhir ini akan agak sulit. Biarkan mereka semua berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, kita tidak bisa salahkan mereka. Kalau begitu kita akan menyerang ladang ini. Sejujurnya, Feng Dazuang penuh dengan keraguan. Dia telah memenangkan semua bidang ini. Bagaimana dia bisa menyerang mereka? Apakah kamu bodoh? Chen Hao menamparnya lagi, tapi kali ini Feng Dazuang belajar menjadi pintar. Dia mengguncang tubuhnya dan lari. Dia berkata sambil tersenyum, "Hei, Kapten, ada yang ingin kami katakan. Jika Anda tidak melakukannya, jangan lakukan itu, bukan? Meskipun bidang ini sepertinya milik kita, satu hal adalah, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada seorang pun di bidang ini yang memiliki dua hati. Jadi, kita harus membiarkan satu sama lain melihat kekuatan kita, jika tidak, bagaimana orang lain bisa menyerah?" Rencana, Chen Hao segera mempraktikkannya. Chen Hao keluar dari bar granit, berdiri di depan pintu bar dan memutar telepon, "Direktur Ma. Apakah Anda sangat sibuk akhir-akhir ini?" "Chen Hao, bagaimana kamu ingat meneleponku? Apakah itu jarang terjadi?" Setelah menerima panggilan telepon Chen Hao, Ma Boren juga sangat terkejut, namun dia terkejut dan sedikit senang, karena sejak dia berjanji untuk bergandengan tangan dengan Chen Hao, segala sesuatunya tidak berjalan salah, dan sekarang dia memiliki dua kontribusi besar. Perampokan, perkelahian, kasus-kasus yang dulu dianggap penting, kini bisa diserahkan kepada orang lain untuk ditangani. Saya tidak terlalu memikirkan pujiannya. Bukankah ada sesuatu yang menyusahkan Direktur Ma? Saya tidak merasa nyaman membiarkan bawahan saya menghubungi saya. Saya akan datang sendiri, bukan?
Chen Hao juga berkata dengan sopan, dia bukan tipe orang yang bangga dengan sedikit prestasi. Terlebih lagi, dia tidak berpikir bahwa jika dia membantu Ma Boren sedikit, dia bisa menunggangi kepala lawan dan kencing. Bagaimanapun, pihak lain adalah pejabat. Bersikap sedikit sopan itu selalu benar. Jika ada yang bisa kulakukan untukmu, katakan saja. Sikap Ma Boren terhadap Chen Hao tidak bisa dikatakan apa-apa. Itu disebut persahabatan. Dibandingkan dengan sikapnya terhadap Yuan Jianjun, itu tidak ada bandingannya. Keduanya adalah orang pintar, dan keduanya memiliki sikap menyapa dan saya. Jadi, dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka menyelesaikan masalah tersebut sepenuhnya. Setelah mereka menyelesaikan masalah ini, Chen Hao menutup telepon dan sedikit mengernyit. Ma Boren, apakah dia benar-benar orang yang pintar? Dan Ma Boren, setelah menutup telepon, juga berpikir. Chen Hao melakukan apa yang dia katakan. Sebelumnya, dia mengatakan dia ingin memulai dengan Yang Hu. Dia tidak berharap untuk menerapkan masalah ini secepat ini. Dia juga tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini. Orang biasa tidak bisa bermainlah dengan metode ini. Setelah mengatakan ini pada dirinya sendiri, Ma Boren pun terbangun. Begitu dia menepuk meja, dia mengejutkan polisi di luar kantor. Ma Boren mengambil topi polisi di meja dan memasangkannya di kepalanya. Ia berjalan keluar kantor, lalu langsung berdiri di koridor dan memberi perintah, kumpulkan semua, bagaimana dengan tim anti huru-hara dan tim keamanan. Ayo kita pindahkan semuanya. Ada yang harus kita lakukan hari ini. Adalah beberapa klub malam yang menjual narkoba di wilayah yurisdiksi saya. Sebagai direktur, saya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal untuk menghilangkan sarang-sarang ini. Pertama, dia menyampaikan pidato yang megah dan membangun citra yang mulia untuk dirinya sendiri. Kemudian, Ma Boren melambaikan tangannya, seperti parade militer orang besar itu, dan membawa puluhan orang ke tempat yang telah ditentukan. Ketika Ma Boren mengatakan itu, kenyataannya sebagian dari cabang Jiangbe sangat menentang. Sebagai orang resmi, tentu saja mereka tahu lebih banyak daripada orang biasa. Terus terang, siapa yang tidak tahu bahwa sebagian besar klub malam dan kasino di kota Xinhe adalah industri Yang Hu. Sekalipun itu bukan industri Yang Hu, itu pasti terkait erat dengan Yang Hu. Tapi sekarang sutradara mengambil keputusan untuk mencari ketidaknyamanan pada Yang Hu. Ketika Yang Hu sadar kembali, bisakah keadaan mereka menjadi lebih baik? Sehingga banyak orang yang enggan berangkat, bahkan sudah membuat rencana untuk kalah. Ketika mereka mengikuti sutradara ke tempat yang ditentukan, mereka hampir menyelesaikannya dengan kecepatan kilat. Keseluruhan proses tidak menemui kendala apapun. Tampaknya para pecandu dan pengedar narkoba sedang menunggu mereka untuk ditangkap. Suatu kebetulan bahwa 1 atau 2 kali hampir tidak dapat diucapkan. Bagaimana dengan 7 atau 8 kali? Sepanjang malam, mereka mendatangi 7 tempat dan menangkap 12 pengedar narkoba. Jumlah pengedar narkoba hampir mencapai 50 orang. Jumlah pengedar narkoba yang ditangkap dalam setahun terakhir tidak sebanyak 1 hari malam ini. Ketika semua orang ini dibawa kembali ke kantor polisi, penjara sementara di cabang Jiangbe bahkan tidak cukup. Melihat orang-orang yang dipenjara, mereka bahkan melihat pujian dan penghargaan melambai pada diri mereka sendiri. Semua orang bersemangat. Selain bahagia di hati, mereka hampir tidak bisa mengungkapkan kekagumannya pada sutradara Ma Boren. Apa itu sapi? Itu disebut sapi. Dibandingkan dengan kebahagiaan polisi biasa, satu-satunya perasaan yang ada di hati Ma Boren adalah keterkejutan, sangat keterkejutan. Meski Ma Boren sangat yakin bahwa Chen Hao tidak akan menipu dirinya sendiri, namun kini panennya tidak terduga, bukan? Tidak lama kemudian Ma Boren menerima tim, pesan Chen Hao terkirim. Dengan tidak sabar mengklik informasi Chen Hao, yang merupakan rencana tindakan Chen Hao selanjutnya, yang sangat detail, tidak sesederhana sebelumnya. Tapi terus terang, hanya ada 2 kalimat. Yang pertama adalah yang sopan. Saya berharap Ma Boren sukses besar lagi. Yang kedua adalah memberitahu Ma Boren bahwa keuntungan dari perang melawan pengedar narkoba ini dapat digabungkan dengan kasus perdagangan narkoba dari 4 Raja Surgawi. Mengenai rencana Chen Hao, Ma Boren tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia segera melaporkan kasus perdagangan narkoba tersebut kepada Direktur Sun dari Departemen Keamanan Publik Provinsi, dan kemudian mengirim semua pengedar narkoba ke Departemen Provinsi, menandai mereka dengan jelas dan menyerahkannya ke Departemen Investigasi Kriminal untuk ditangani.
Hal ini dapat dilihat secara terselubung sebagai balasan dari Ma Boren. Sun Yaoyang membantunya menangani Han Guang, dan Ma Boren berbalik dan memberinya penghargaan yang begitu besar. Ini jauh lebih menyegarkan daripada uang dan barang antik. Memberi sesuatu disebut suap, sangat mudah untuk ditangkap oleh orang lain. Tapi itu berbeda, itu adalah penghargaan telanjang. Siapa yang akan membenci pujian itu? Terlebih lagi, orang-orang ini tidak akan pernah ditangkap oleh Komisi Inspeksi Disiplin. Mungkin mereka akan terdorong. Faktanya sangat kejam, tapi juga sangat realistis. Mengenai detail serah terima dan percakapan pribadi, saya tidak akan bercerita lebih banyak. Singkatnya, mulai hari ini, tidak akan ada lagi narkoba atau pecandu di distrik Jiangbei. Ini benar-benar berita buruk bagi para pengedar narkoba. Dalam 2 hari terakhir, seluruh kota Xinhe sepertinya telah diaduk menjadi sepanci bubur. Tongkat yang menggerakkan kota Xinhe adalah Chen Hao, dan fokus tongkatnya adalah distrik Jiangbei. Bai Dao diserang habis-habisan oleh Ma Boren, cabang biro distrik Jiangbei. Orang luar tersebut meninggalkan distrik Jiangbei tanpa bantuan apapun. Adapun gangster asli dan elemen pelanggar hukum di distrik Jiangbei, bawahan Chen Hao mengendalikan mereka secara pribadi. Mereka yang diusir langsung dikirim ke kantor polisi. Benar-benar tidak dapat menemukan masalahnya, ingin menyelam untuk mengamati situasi. Maaf, Anda tidak berinisiatif mencari masalah. Bolehkah aku mencarimu? Dalam waktu kurang dari 3 hari, distrik Jiangbei telah ditata ulang dan gaya masyarakatnya meningkat, menunjukkan momentum tidak menemukan apapun. Direktur Ma Boren dari cabang Jiangbei baru-baru ini menjadi tokoh teladan di bidang kepolisian. Penghargaan terus turun silih berganti, dan pujian serta pujian dari semua lapisan masyarakat pun tidak pelit. Sebelum dia menyadarinya, Ma Boren menjadi tokoh terkemuka di kota Xinhe, yang membuat Yuan Jianjun dari biro kota iri dan cemburu, tapi dia tidak punya pilihan sama sekali awalnya. Sebelum Yuan Jianjun masuk biro kota, Ma Boren adalah kandidat paling kuat untuk memasuki lingkaran kepemimpinan biro kota, tetapi dia dirampok oleh Yuan Jianjun. Kini popularitas Ma Boren yang begitu kuat membuat Yuan Jianjun gelisah. Setelah memikirkannya, dia akhirnya berpikir Yang Hu harus melakukannya. Saya tidak tahu bahwa Yang Hu sedang kesal dengan segala macam hal saat ini, jadi dia menutup mata terhadap permintaan Yuan Jianjun. Kerjasama, yang terpenting kedua belah pihak harus berkontribusi. Anda menghormati saya menghormati Anda, inilah hubungan kerjasama yang benar. Tapi seperti sekarang, aku datang kepadamu untuk urusan bisnis, tapi kamu bahkan tidak mencampakkanku. Bagaimana ini bisa berlanjut? Tanpa terlihat, Yuan Jianjun juga memiliki beberapa keluhan tentang Yang Hu. Yang Hu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Bukankah kamu bilang kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah sekarang? Tapi di mana solusinya? Orang-orang yang aku kirim ke distrik Jiangbei melarikan diri atau langsung ditahan. Apakah kamu ingin aku terus mengirim orang ke sana? Apakah kamu mau semua saudaraku akan ditanam di sana? Yang Hu dengan marah menepuk meja. Dalam kemarahannya, dia bahkan lupa bahwa orang yang mengikuti Murakami bisa saja datang ke belakangnya dan bunuh diri dalam diam. Ketika Yang Hu selesai melampiaskan amarahnya, Murakami berkata, "Bos yang tidak perlu khawatir, seperti yang saya katakan, Anda hanya perlu terus mengirim orang ke sana. Lakukan apa yang saya katakan, tidak akan ada masalah. Apa yang kamu katakan kedengarannya bagus. Sekarang orang-orang di bawah tanganku terluka dan cacat. Kemana orang bisa mengirim mereka ke distrik Jiangbei?" Yang Hu bahkan ingin menendang meja, tetapi mengingat ada Jingmu Murakami yang duduk di seberangnya, Yang Hu membatalkan gagasan itu. Sebenarnya, bos yang masih memiliki seseorang untuk digunakan, tapi sepertinya kamu tidak ingat. Senyuman di wajah Murakami cerah. Di jalanan, dia benar-benar anak yang ceria dengan tingkat turnover 100%. Tapi sekarang, Yang Hu marah ketika dia melihat senyuman pihak lain. Siapa lagi? Tidak marah melirik Murakami Jingmu, Yang Hu mengambil cangkir di atas meja teh dan menyesap tehnya. Akibatnya, dia nyaris tersedak. Orang-orang di saat yang tidak menguntungkan, minumlah secangkir air dingin untuk menutup gigi. Oleh karena itu, Yang Hu kehilangan bisnisnya, karena dia tahu bahwa dia tidak akan lagi ikut campur dalam urusan di jalan, tetapi itu akan selalu menjadi modal baginya untuk menghasilkan banyak uang. Jika dia kehilangan bisnisnya, dia bisa terus melakukannya. Namun wilayah di jalan itu hilang. Jika Anda ingin mendapatkannya kembali, itu jauh lebih sulit. Tangan kanan bos Yang, wanita yang bertanggung jawab,
Haruki Murakami berkata sedikit, lalu sepertinya tidak sengaja, walaupun ku dengar Nona Guan adalah tangan kanan bos Yang, tapi sekarang sepertinya itu tidak benar kan. Sudah beberapa hari, saya belum melihat Nona Guan datang ke sini beberapa kali. Mendengar Murakami Jingmu menyebut Guan Po, Yang Hu tiba-tiba terdiam. Sejak melihat video mesra Guan Po dengan pria lain di klub malam hari itu, Yang Hu berusaha sekuat tenaga untuk tidak memikirkan Guan Po. Ketika dia masih kecil, dapat dikatakan bahwa dia mengabdikan masa mudanya untuknya. Bahkan untuk melindungi Yang Hu, Guan Po berusaha keras untuk mengambil banyak protein untuk membuat tubuhnya terlihat seperti laki. Sampai saat ini, saya belum membayar kompensasi apapun kepada Guan Po. Artinya, setelah pencucian putih, bisnisnya meningkat, dan dia 100% puas dengan Guan Po. Dalam hal material, yang membuat Yang Hu merasa sedikit kurang bersalah. Tapi, seorang gadis, untukmu mendedikasikan masa muda yang paling berharga, apakah materi ini bisa mengimbanginya? Oleh karena itu, selain perasaan lawannya, Yang Hu juga memiliki perasaan pribadi yang bercampur dengan Guan Po. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Yang Hu tidak berperilaku lain kecuali melemparkan api ketika dia mengatakan kepadanya bahwa Guan Po mungkin mengkhianatinya. Dia punya urusan sendiri. Kenapa kamu begitu peduli? Sebagai balasan, seluruh tubuh Yang Hu bersandar di sofa, tampak seperti anjing sapi yang kalah. Saya tahu bos yang memiliki perasaan khusus terhadap Nona Guan, dan saya tidak ingin percaya bahwa Nona Guan akan mengkhianati Anda, tetapi mengapa Anda tidak mengirim Nona Guan ke distrik Jiangbei untuk mencobanya? Kekurangan tenaga, yang lainnya adalah untuk menguji apakah Nona Guan benar-benar mengkhianati Anda. Mengapa tidak melakukan yang terbaik dari kedua dunia? Petik 2. Senyuman Murakami menjadi semakin cemerlang, tapi kemudian berubah menjadi ekspresi takjub. Karena Yang Hu seperti harimau lapar yang turun gunung. Dia bergegas ke depan Murakami, memegang tenggorokan Murakami dengan satu tangan. Guan Po, kamu tidak akan pernah mengkhianatiku. Dia tidak perlu diuji sama sekali. Ketika Yang Hu mengucapkan kata-kata ini dengan suara yang kejam, sebilah pisau tajam telah ditancapkan di lehernya. Selama Yang Hu berani menggunakan yang lain sebentar, pisaunya pasti akan memotong arterinya dalam waktu kurang dari 1 detik. Oh, jangan bersemangat, jangan bersemangat. Murakami tidak menyangka Yang Hu akan tiba-tiba melarikan diri. Dia menekan tangannya dan meminta Murakami untuk menyingkir. Murakami dengan lembut mendorong tangan Yang Hu menjauh. Sebagai sekutu, menurutku masalah sekecil itu seharusnya lebih dari sekadar pertarungan besar. Melihat penampilan Yang Hu yang dekaden, ada tatapan tajam di matanya, namun perkataannya masih penuh nada diskusi. Lakukan saja apa yang kamu katakan, biarkan Guan Po pergi ke distrik Jiangbei. Pada akhirnya, Yang Hu tetap kejam. Sedalam apapun perasaan seseorang, banyak orang yang akan memilih dirinya sendiri untuk menentukan pilihan antara dirinya dan orang lain. Jelas, Yang Hu termasuk dalam banyak orang. Itu benar, bagaimanapun, dia akhirnya mencapai tujuannya. Alis Murakami melengkung, dan Murakami perlahan memasukkan pisau ke dalam pelukannya. Faktanya, bukan hanya dorongan Yang Hu untuk bergegas keluar dan mempertahankan Jingmu Murakami, tapi kehidupan Yang Hu yang disengaja. Karena selama ini Yang Hu tidak terlalu mempercayai pemuda asal Jepang tersebut. Menurutnya, pikiran pemuda ini terlalu berat. Meskipun senyuman di wajahnya mudah dipercaya, namun senyumannya yang terus-menerus, sikap rendah hati membuat Yang Hu semakin waspada. Jadi setelah banyak pertimbangan, Yang Hu memutuskan untuk mencoba sikap masing-masing. Ternyata pihak lain sangat waspada terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, mereka tidak terlalu percaya pada diri mereka sendiri. Itu benar, dua orang dengan pemikiran berbeda bersekutu satu sama lain, namun mereka menolak untuk percaya satu sama lain. Inilah masyarakat yang sebenarnya, bukan? Tapi yang membuat saya penasaran adalah Pak Murakami, Anda bilang ingin membantu saya, tapi di mana Anda membantu saya? Yang Hu, dengan wajah dekaden, menatap Jingmu Murakami. Mereka semua bilang kamu datang dan aku pergi untuk berbisnis, tapi menurutku kamu bukan pasangan yang cocok. Ya, hehe, haruskah aku menganggap ini sebagai pujian untukku? Karena ayahku pernah memberitahuku bahwa aku sama sekali bukan pasangan. Murakami tidak menjawab pertanyaan Yang Hu secara langsung, tapi dia diam-diam meningkatkan kewaspadaannya pada Yang Hu. Meskipun wajah pihak lain sekarang dekaden,
hatinya seperti cermin itu. Benar saja, jika Anda tidak berhati-hati dalam berbisnis dengan orang Tionghoa, Anda akan ditipu habis-habisan. Ini tidak bisa menyalahkan orang lain karena terlalu bodoh. Anda hanya bisa mengatakan bahwa orang Tiongkok terlalu pintar. Mengenai apa yang dikatakan Murakami, Yang Hu tidak mengerti kata-katanya. Sebaliknya, dia menatapnya dengan mata cerah. Baiklah, baiklah. Murakami mengangkat tangannya untuk menyerah. Saya dapat memberitahu Anda bahwa tangan saya juga sedang menyerang distrik Jiangbei sekarang, tetapi agar pihak lain tidak memperhatikan, jadi saya harap Anda dapat memberi saya perlindungan secara terbuka. Aku tidak ingin memberitahumu bahwa itu karena aku khawatir kamu marah, tapi aku tidak menyangka pada akhirnya, aku dipaksa olehmu. Dari nada dan ekspresi Haruki Murakami, sepertinya Yang Hu mengambil keuntungan besar. Tetapi faktanya, di permukaan, sepertinya dia telah mengungkap rencananya, namun kenyataannya, itu memaksa Yang Hu memainkan kartu terakhir di tangannya. Bukankah itu lebih mudah untuk dikatakan? Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak tahu bagaimana bekerja sama, kan? Yang Hu bangkit, tapi kali ini dia tidak bergegas ke Murakami. Sebaliknya, dia pergi ke lemari anggur dan mengeluarkan 2 gelas dan sebotol anggur merah. Sebelum Anda memberitahu saya beritanya, saya sudah mengirim Guan Po keluar. Saya rasa tidak akan lama lagi saya akan mendengar hasilnya. Sekarang saya hanya berharap orang-orang Tuan Murakami dapat memanfaatkan waktu yang dimiliki anak buah saya dengan baik diberikan padamu. 2 gelas anggur merah segera dituangkan ke atas anggur, dan menyerahkan cangkirnya kepada Haruki Murakami. Yang Hu mengangkat gelasnya ke arah dirinya sendiri, lalu meminum semuanya. Kali ini, akhirnya menarik kembali permainan di tubuh Haruki Murakami ini, perasaan selalu dituntun oleh hidung pihak lain, sungguh terlalu sulit. Maksudmu Nona Guan berangkat ke distrik Jiangbei. Senyuman di wajah Murakami sedikit kaku, sedangkan ekspresi Yang Hu adalah, ini dia, ya, tapi tepatnya, Guan Po selalu berada di distrik Jiangbei dan tidak pernah pergi. Petik 2. Pada saat ini, Haruki Murakami akhirnya menyadari kemampuan Yang Hu untuk menduduki hegemoni hitam dan putih kota Xinhe. Jangan katakan apa-apa lagi, hanya kesadaran yang begitu maju, sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Kali ini, bahkan yang kecil kesalahan. Selalu terbiasa dengan tren yang ada di tangan mereka sendiri, hati Murakami juga memicu gelombang besar secara umum. Siapa yang mau rekan satu tim babi? Ketika Yang Hu membuat rencana untuk melancarkan serangan balik, Chen Hao telah mengumpulkan semua pemilik klub malam di jalan distrik Jiangbei. Jangan tanya mengapa Chen Hao tidak mengumpulkan para gangster di distrik Jiangbei, karena Chen Hao tidak tahu berapa banyak gangster di distrik Jiangbei yang menyimpan kebencian terhadap Yang Hu, dan tidak tahu apakah kebencian mereka terhadap Yang Hu hanya untuk alasan orang luar. Meskipun Chen Hao melakukan semuanya dengan lancar sekarang, seberapa kuat metode Yang Hu? Meski Chen Hao belum pernah mengalaminya, ia tidak pernah berani meremehkannya. Karena ketika seekor singa tua bangkit, Anda tidak pernah tahu seberapa besar kerusakan yang bisa dia timbulkan kepada Anda. Dengan pemikiran yang begitu hati-hati, Chen Hao dapat hidup dengan aman sampai sekarang. Kalau tidak, saat dia menjadi tentara bayaran, dia akan terbunuh dan tubuhnya akan dimakan bersih oleh ikan di laut. Chen Hao meminta Feng Dazuang membawa orang-orang untuk mengosongkan lingkungan tersebut, yang membawa semua bos di distrik Jiangbei ke bar granit. Namun sebelumnya, tidak ada yang tahu bahwa undangan tersebut diprakarsai oleh Chen Hao, sampai mereka semua sampai di batang granit. Pintu batang granit ditutup. Bos Feng, apa maksudmu? Seorang pemilik klub malam di persimpangan distrik Jiangbei dan distrik Jiangnan mengerutkan kening dan memandang Feng Dazuang yang duduk di sebelah bar. Nama orang ini adalah Yang Ming. Dia adalah bos Honglei KTV. Dia berbadan besar dan gemuk, namun bisnisnya sedang booming. Ada rumor bahwa dia adalah sepupu Yang Hu, tapi belum pernah dikonfirmasi. Bos Yang Ming, apa yang membuatmu panik? Tanpa menunggu jawaban Feng Dazuang, Zhao Ankang, pemilik batangan granit, berkata, ini situs saya. Apakah Anda tidak percaya Feng? Apakah Anda tidak percaya padaku? Chen Hao, yang berdiri di lantai 2 dan melihat keadaan orang-orang ini, juga sedikit terkejut melihat sikap Zhao Ankang. Apakah orang ini orang baik? Saya tidak panik. Bos Feng memukuli semua penjaga keamanan di halaman kami dan mengusir semua orang Yang Hu. Akibatnya, polisi datang untuk memeriksa halaman kami keesokan harinya. Jika bukan karena keberuntungan,
halamannya akan ditutup. Omong-omong, ekspresi para bos di dekatnya juga sedikit berubah. Ketika Yang Hu sedang meliput ladangnya, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi, tetapi Feng Dazuang hanya mengambil alih keamanan ladang dan langsung diambil alih oleh polisi. Ini baru permulaan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Beruntung, polisi itu bahkan tidak mendatangi saya. Bukankah itu keberuntungan saya? Tapi saya bahkan tidak memenangkan 5 yuan ketika saya membeli lotre untuk waktu yang lama. Zhao Ankang awalnya adalah seorang pria parubaya yang terlihat lebih beruntung. Dia tidak hanya memiliki perut besar dan wajah bulat, tapi juga bukan tipe gemuk dan berminyak yang terlihat menjijikkan. Dia adalah tipe orang gemuk yang kelihatannya mudah disukai. Bagaimana mengatakan, cantik, pasti aneh menggunakan kata, cantik, pada orang parubaya, tapi sepertinya sangat cocok digunakan pada Zhao Ankang. Apa, bagaimana mungkin, Bos Zhao, apakah kamu belum diselidiki oleh polisi? Ini benar-benar mustahil. Begitu kata-kata Zhao Ankang keluar, semua bos di sekitarnya merasa tidak percaya. Tapi faktanya memang seperti ini. Melihat ekspresi orang-orang ini, Zhao Ankang juga menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya dia harus meminta bantuan Feng Dazuang. Dia ingin menunggu penjelasan dari Feng Dazuang. Namun, Feng Dazuang bersaing dengan segelas whisky. Dia tidak terlalu peduli. Apakah kalian semua sudah diselidiki? Pada akhirnya, Zhao Ankang hanya menanyakan pertanyaan lemah seperti itu. Sebenarnya perlukah bertanya? Anda bisa menebaknya dengan melihat wajah mereka. Apakah kamu tidak ingin tahu alasannya? Sebuah suara datang dari atas. Mendengar suara itu, semua bos yang berdiri di lantai dansa mendongak. Chen Hao turun dari lantai 2 sambil tersenyum. Sebenarnya alasannya sangat sederhana, karena saya di sini, jadi tidak ada polisi yang memeriksa, dan Anda, bidang Anda. Chen Hao menunjuk Yang Ming satu persatu, dan akhirnya menunjuk padanya, pengadilan Anda diperiksa karena saya tidak di sini. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Mengenai kemunculan Chen Hao, para bos ini bahkan tidak tahu siapa Chen Hao, tetapi Zhao Ankang menebak sesuatu dengan samar, dan sikapnya tiba-tiba menjadi berbeda. Ku bilang, bagaimana aku bisa seberuntung itu? Itu karena adik kecil ini. Siapa kamu? Di antara 7 bos yang tersisa, Yang Ming adalah pemimpinnya. Setiap kali dia berbicara atau mengajukan pertanyaan, Yang Ming adalah orang pertama yang berbicara, sementara yang lain bersikap menunggu dan melihat. Melihat penampilan Chen Hao, Feng Dazuang pun meletakkan gelasnya dan menghampiri. Dia tidak mengatakan apapun dan tidak menjelaskan siapa Chen Hao. Dia hanya berdiri di belakang Chen Hao dan tampak seperti pengawal. Kamu bertanya padaku, Chen Hao menunjuk pada dirinya sendiri. Daripada menunggu orang lain berbicara, dia malah tertawa lebih dulu. Saya tidak takut dengan lelucon Anda. Saya hanya sekretaris sebuah perusahaan pakaian dalam kecil. Meski Chen Hao menggunakan 2 kata kecil berturut-turut, sikapnya membuat Zhao Ankang semakin yakin bahwa Chen Hao bukanlah orang biasa. Yang Ming jelas tidak menangkap ejekan diri dalam kata-kata Chen Hao. Ketika dia mendengar Chen Hao berkata bahwa dia hanyalah seorang sekretaris kecil, dia mulai tertawa. Sekretaris, saya tidak tahu apakah itu sekretaris laki-laki dari bos laki-laki, atau sekretaris laki-laki dari bos perempuan. Begitu Yang Ming selesai, Feng Dazuang melangkah maju dan menamparkan Yang Ming. Pak, terdengar nyaring, Yang Ming bahkan tidak merespon waktu, wajah kirinya membengkak dengan kecepatan yang terlihat. Setelah ditampar, Yang Ming juga konyol. Dia menunjuk ke Chen Hao tidak jauh dari sana. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia pasti pingsan karena tamparan itu, bukan? Wajah kiri dan kanan tidak terlihat simetris. Setelah menyentuh dagunya, Chen Hao seperti melihat sebuah karya seni yang belum selesai. Mendengar kata-kata itu, Feng Dazuang meraih bahu Yang Ming dan menamparnya lagi. Yang Ming sangat linglung hingga dia hampir duduk di tanah. Berkat Feng Dazuang yang memegang bahunya, Chen Hao terhindar dari rasa malu karena duduk di tanah. Chen Hao menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu menepuk wajah kanan Yang Ming yang bengkak sambil tersenyum, seperti lelucon antar teman. Pukulan apa di kepala? Wajah Yang Ming penuh kepanikan, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan dengungan dingin, Chen Hao menoleh untuk melihat bos lainnya. Wajah bos yang begitu hina itu menjadi tidak wajar, dengan kepanikan di matanya, karena takut orang kedua yang diajar adalah dirinya sendiri.
Saya harap Anda dapat memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, jika Anda masih mengatakan bahwa itu tidak bergizi, bos yang akan menjadi tujuan Anda. Chen Hao dan Ben dipersilakan untuk bertemu orang-orang ini. Saat ini, orang-orang pelit dan tidak mudah marah. Semakin baik Anda memperlakukan mereka, semakin lancang mereka. Sebaliknya, Anda memperlakukan mereka sedikit lebih keras dan membuat mereka berpikir bahwa Anda adalah penjahat. Sebaliknya, setiap orang akan menahan amarahnya dan bersikap patuh seperti kelinci putih kecil. Mata Yang Ming penuh amarah. Mengingat tontonan Feng Dazuang, Chen Hao mengatakan apa yang baru saja dia katakan, jadi Yang Ming sekarang berani marah. Karena ada contoh Yang Ming sebelumnya, semua bos ini sangat pintar, dan mereka tidak bermaksud untuk mengurus semuanya, yang membuat Chen Hao agak tidak terduga. Namun kejujuran saja tidak cukup. Yang dibutuhkan Chen Hao adalah orang-orang ini dapat digunakan untuk dirinya sendiri untuk sementara. Tepatnya, mereka seharusnya bisa digunakan untuk dirinya sendiri saat Yang Hu mendapat masalah. Dia mengambil tempatnya dan memukuli rakyatnya, tetapi Yang Hu sepertinya tidak mencari masalah. Chen Hao tidak percaya Yang Hu akan menyerah. Alih-alih percaya bahwa Yang Hu telah memutuskan untuk menyerah, dia malah mencoba membuat masalah besar untuk dirinya sendiri. Jadi Chen Hao harus menangani semua hal di pihaknya sebelum Yang Hu mogok. Jika tidak, saat dia bermain dengan mobil Yang Hu, halaman belakang ditiru. Melihat sekeliling pada orang-orang ini, Chen Hao mengangkat bahunya. Faktanya, tempat kejadian Anda sudah diperiksa oleh polisi. Ini pertanyaan yang sangat sederhana, karena saya menelepon petugas polisi itu. Semua bos terkejut ketika kata-kata ini keluar. Mengapa kau melakukan ini? Setelah memanfaatkan kesempatan ini, Yang Ming tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk mempertanyakan Chen Hao. Meski kedua sisi wajahnya bengkak, Yang Ming tidak peduli. Karena Chen Hao mengalahkannya hari ini, cepat atau lambat, dia akan membalas dua tamparan ini, tapi saya tidak tahu kapan hari ini akan tiba. Karena aku ingin melakukannya. Kata-kata Chen Hao membuat orang-orang ini tercengang, hanya karena kamu mau, jadi kami hampir menutup tempat tersebut. Anda tidak dapat melakukan itu, betapapun kuatnya Anda, bukan? Itulah yang dipikirkan semua orang di sini. Chen Hao tersenyum ringan, sebenarnya, kita seharusnya bisa berpikir jernih, kan? Sebenarnya, niatku sangat sederhana. Karena aku ingin kamu mempercayaiku, tentu saja aku ingin kamu melihat kekuatanku. Sekarang aku memikirkan kamu seharusnya memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatanku. Suara Chen Hao tiba-tiba turun beberapa derajat, dan sudut mulutnya terangkat, jadi sekarang kalian semua harus tahu bahwa Yang Hu bisa melakukannya, dan aku juga bisa. Kata-kata itu telah diungkapkan dengan jelas. Faktanya, tidak masalah apakah Chen Hao mengatakannya atau tidak. Memberitahu orang-orang ini akan membuat segalanya lebih mudah. Pada saat ini, meskipun orang-orang ini bodoh, mereka hampir bisa menebak apa yang ingin dilakukan Chen Hao. Bunuh Yang Hu dan jadilah Yang Hu berikutnya di kota Xinhe. Ide ini sungguh mengejutkan, namun belum ada yang mempertimbangkan apakah Chen Hao bisa melakukannya atau tidak, karena hingga saat ini, apa yang dilakukan Chen Hao telah melampaui imajinasi mereka. Dengan kata lain, Chen Hao mungkin tidak dapat mencapai level itu. Ini sangat sederhana ketika semuanya berhasil. Chen Hao melambai bahwa dia bisa mengusir orang-orang ini. Yang Ming memandang Chen Hao yang berbalik dan pergi, tapi dia tidak bermaksud pergi sama sekali. Nak, apakah kamu ingin menggantikan Yang Hu? Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Siapa yang tahu kalau aku bisa melakukannya? Bukankah selalu dikatakan bahwa orang bertanggung jawab atas segala sesuatunya? Jawab Chen Hao, lalu pergi, tapi sebelum dia naik ke atas, ponselnya tiba-tiba berdering. Saat ini, hanya ada dua macam orang yang memanggilnya. Yang satu dari perusahaan, yang lainnya adalah Cao Fei atau Lao San. Setelah ponsel dikeluarkan, ponsel tersebut menampilkan panggilan dari orang ketiga, namun ketika ponsel tersambung, yang berbicara bukanlah orang ketiga. Apakah kamu yang membiarkan Wang Mingsheng menyentuhku? Peniup seruling. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Chen Hao dengan mudah menebak siapa peneleponnya. Sepertinya tebakanku benar, Guan Po tidak bisa mendengar suasana hatinya dalam nada suaranya. Setelah memastikan identitas Chen Hao, Guan Po meninggalkan sepatah kata pun dan kemudian menutup telepon dengan tegas. Ketika dia menelepon lagi, ponselnya menunjukkan mati. Jika Anda ingin Wang Mingsheng selamat,
datanglah ke Thunder KTV. Saya akan menunggu Anda di sini dan tiba 1 jam lagi. Jika tidak, peti mati Anda akan siap. Saat telepon ditutup, alis Chen Hao juga berkerut. Mendengarkan nada bicara pihak lain, sepertinya dia menyadari bahwa Lao San tidak berniat mendekatinya. Setelah mengantar semua bos, Feng Dazuang juga pergi ke lantai 2. Begitu dia sampai di tangga, dia melihat Chen Hao dengan ponsel berdiri di ujung tangga. Apa masalahnya? Di hadapan saudara-saudaranya, Chen Hao tidak pernah menyembunyikan perasaannya, sehingga Feng Dazuang dengan mudah menebak apa yang mungkin terjadi pada Chen Hao. Saat dia memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya, Chen Hao berbalik dan berjalan ke bawah. Apakah Yang Ming baru saja pergi? Hilang. Aku menjawab panggilan telepon ketika aku pergi. Aku terlihat sangat khawatir. Apakah itu ada hubungannya dengan dia? Tidak bisa lari. Jelas sekali pihak lain meninggalkan granit begitu cepat setelah menerima pemberitahuan dari Guan Po, jadi dia terburu-buru, juga untuk menghindari kemarahan dari Chen Hao. Setelah mendengar Chen Hao berkata demikian, Feng Dazuang tidak naik ke atas lagi. Dia mengikuti Chen Hao dengan tergesa-gesa. Selain granit, dia meneriaki semua saudara yang ditempatkan di granit. Sekelompok orang bergegas ke Honglei KTV. Saat ini, Honglei KTV sudah menutup pintu untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu, dan semua tamu diundang keluar. Guan Po, yang telah berganti kembali menjadi pakaian olahraga hitam, mau tidak mau melihat orang ketiga yang diikat ke dalam pangsit nasi, dengan banyak tatapan di matanya, tidak mau menyerah, tidak terduga, marah dan sebagainya. Banyak penampilan berbeda yang terjerat bersama, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada niat untuk membunuh. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah semua yang kamu katakan kepadaku bohong padaku? Di dalam kotak ini hanya ada 3 orang dan Guan Po, jadi yang ketiga tidak terlalu takut, melainkan bersandar malas di sofa. Semua yang kukatakan salah sekarang. Semuanya terikat. Apalagi yang bisa kukatakan? Ketiga, dia tidak menyangka akan terungkap secepat ini. Dia pikir dia bisa mundur sepenuhnya. Sekarang tampaknya jika dia tidak dicincang, memberi makan anjing itu adalah hasil yang baik. Kamu seharusnya ingin mengatakan sesuatu, bukan? Menjaga Guan Po, kamu sepertinya khawatir. Meski aku tidak tahu apa yang dipikirkan Guan Po, manusia ketiga adalah angka dalam jiwa manusia, jadi saat aku melihat ekspresi Guan Po, aku menghela nafas tak berdaya. Soalnya sekarang kamu marah, aku bilang aku tidak menipu kamu, kamu pasti akan bilang, aku bilang semua kata-kata itu salah, itu untuk menipu kamu, kalau aku bilang itu untuk menipu kamu, kamu akan lebih marah, mungkin akan langsung membunuhku, jadi menurutku, aku tetap tidak mengatakan apapun yang lebih baik. Ketika orang ketiga mengatakan ini, Guan Po lumpuh di atas sofa. Apakah kamu tidak ingin mengatakan apapun? Ya, Guan Po sedang terburu-buru. Pria ketiga menggelengkan bahunya. Maksudku, bisakah kamu melonggarkan talinya untukku sedikit? Aku merasa tidak enak, terlalu kencang, penuh ekspektasi, hasilnya seperti ini. Guan Po menamparkan wajah Lao San dan langsung mencerai beraikan rambutnya yang telah dirawat dengan hati-hati. Setelah pertarungan, Guan Po menyesal karena harus mengulurkan tangan dan menyentuh wajah orang ketiga, namun pada akhirnya dia lebih kejam dari orang ketiga. Yah, Bos Yang, aku yakin anak buahmu tidak mengkhianatimu. Aku akan mengucapkan selamat padamu dulu. Melihat situasi di dalam kotak di monitor, Murakami mengulurkan tangannya ke arah Yang Hu, tetapi Yang Hu tidak memperhatikannya. Sebagai orang yang sudah lama bersama Guan Po, Yang Hu mengetahui hampir setiap detail kecil Guan Po. Dilihat dari pemandangan yang terekam kamera barusan, apa yang dikatakan Haruki Murakami seharusnya benar. Guan Po benar-benar mengkhianati dirinya sendiri. Atau dengan kata lain Guan Po sudah tidak bersama Yang Hu lagi. Apa yang dikatakan Guan Po barusan jelas membujuk pria bernama Wang Mingsheng untuk menjelaskan sedikit. Jika Wang Mingsheng benar-benar menjelaskannya, Yang Hu bahkan bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Guan Po selanjutnya. Dia pasti menemukan dirinya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri bahwa Wang Mingsheng bukanlah mata-mata musuh. Dengan cara ini, kita bisa melepaskan Wang Mingsheng. Hal inilah yang ingin dilakukan Guan Po, namun Guan Po tidak menyangka bahwa Wang Mingsheng tidak datang sesuai rencananya, yang menyebabkan Guan Po tidak mampu mengambil langkah selanjutnya. Piper, apa yang kamu ingin aku lakukan denganmu? Melihat gambar di monitor,
Yang Hu juga tenggelam dalam meditasi. Jika Guanpo tidak lagi sendirian, haruskah dia terus menjaganya? Tinggalkan dia atau tinggalkan dia sendiri? Manakah yang mempunyai kelebihan atau kekurangan? Yang Hu masih memikirkan bagaimana cara merawat Guanpo, sedangkan Chen Hao sudah membawa orang ke Honglei KTV. Mungkin dia mendapat kabar bahwa Chen Hao akan datang. Yang Ming berdiri di pintu dan menunggu Chen Hao. Ketika Chen Hao dan rombongannya keluar dari mobil, Yang Ming langsung menyambut mereka dengan senyuman. Bos Feng, serta adik laki-laki yang sampai sekarang tidak mengetahui namanya, mungkinkah dia datang ke rumah saya tahun ini meskipun dia bergantian dalam pertanda geomantik? Wajah Yang Ming dengan ekspresi gembira, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik, hampir seirama ekor ke langit. Ya, seperti katamu. Chen Hao juga menjawab sambil tersenyum, lalu pergi ke KTV sendirian. Saya sedang tidak mood untuk berbicara dengan Anda, pengawas. Di mana orang yang sebenarnya bertanggung jawab? Biarkan bos di belakang Anda keluar dan bertemu dia. Petik 2. Sambil menggaruk kepalanya, Chen Hao tidak sabar. Aku sedang terburu-buru. Lebih baik cepat. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi aku untuk melakukan sesuatu nanti, tapi kamu akan merasa lebih baik. Mendengar kata-kata Chen Hao, Yang Ming tanpa sadar tertegun, lalu dia tertawa lagi. Saya harap adik kecil ini bisa fasih seperti ini. Bos saya ada di lantai 3303, silakan ikuti saya. Mendengar sesuatu yang salah dari kata-kata Yang Ming, Chen Hao diam-diam memberi isyarat kepada Feng Dazuang. Feng Dazuang mengangguk tanpa meninggalkan jejak ketika dia melihatnya. Kemudian dia melambat dan tetap di belakang. Ketika tidak ada yang memperhatikan, dia melintas ke kotak yang lewat. Karena tempatnya kosong, tidak ada pelanggan sama sekali, dan tidak perlu khawatir bertemu yang lain orang di kotak lain. Saat Yang Ming naik ke lantai 3, Chen Hao berkata dengan sengaja atau tidak, apakah lantai 3 adalah tempat yang bagus? Kamu tidak bisa jatuh dan mati, kamu tidak bisa lari dan lari. Tut-tut, jika kamu menyembunyikan orang di lantai 3 dan melakukan serangan mendadak, bukankah kita akan dibunuh dalam satu pot? Chen Hao tertawa dan menepuk bahu Wang Qiang. Yang Ming tertawa dan menjelaskan, bagaimana bisa? Kami di sini hanya untuk membicarakan banyak hal. Tentu saja, Yang Ming tidak menyadari bahwa Wang Qiang tertinggal. Namun, orang yang dibawa Chen Hao ke Honglei KTV hanya tersisa kurang dari 10 orang. Namun, ketika mereka berkerumun di koridor, mereka tidak akan mengetahuinya jika mereka tidak memperhatikannya. Yang Ming sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan tidak memperhatikan detail ini. Ketika dia sampai di pintu kotak 303, Chen Hao melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain lagu-lagu klasik tahun 1980-an dan 1990-an yang keluar dari kotak di depannya, lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Pencahayaan KTV tidak terlalu terang. Kotak 303 berada tepat di pintu masuk koridor. Saat Anda berdiri di depan pintu dan melihat jauh ke dalam koridor, rasanya seperti tenggorokan raksasa. Deep begitu sunyi, seolah memperlakukan orang dan menggigit. Bos Yang, kenapa menurutku tempatmu agak suram? Tempat ini sebelumnya bukan kuburan, kan? Adik kecil ini bercanda. Bagaimana ini bisa menjadi kuburan? Yang Ming menyeka keringat di dahinya. Faktanya, ada tekanan di hatinya ketika dia berdiri di sini. Sekarang dia ingin pergi dari sini sesegera mungkin. Setelah mendengarkan penjelasan Yang Ming, Chen Hao mengangguk sambil berpikir, ternyata memang begitu. Kalau begitu, pasti ada orang yang mati di sini. Sebelumnya, kan, selain itu, nama saya Chen Hao. Jangan panggil aku adik lagi. Ketika Chen Hao menyebut namanya dan pergi ke kotak itu, Yang Hu yang melihat sosok Chen Hao di monitor juga langsung melebarkan matanya. Chen Hao. Keadaan aneh Yang Hu juga membangkitkan rasa penasaran Haruki Murakami. Jarang melihat kesalahan Yang Hu. Namun, ketika Haruki Murakami melihat Chen Hao, dia tiba-tiba menyadari, apakah itu dia? Melihat Murakami di belakangnya, Haruki Murakami bertanya dengan ragu, sementara Murakami mengangguk pasti, ya. Benarkah anak ini? Setelah menyentuh dagunya, Murakami merasa agak aneh. Saya tidak tahu apakah kota Shinhe relatif kecil, atau apakah pihak lain sudah ditakdirkan bersama kita. Kalian orang Tionghoa sangat memperhatikan nasib, bukan? Tanda tanya, kamu juga kenal dia? Yang Hu menatap Jingmu Murakami dengan rasa ingin tahu. Dia orang Jepang asli. Bagaimana dia bisa mengenal Chen Hao? Haruki,
Murakami mengatupkan mulutnya, lalu mengangguk untuk menjawab pertanyaan Yang Hu. Pihak lain adalah orang pertama yang bisa bertahan dan melakukan serangan balik di bawah kendaliku, yang membuatku sangat tertarik padanya. Beberapa kata, hanya perlu disebutkan sedikit, jadi Murakami tidak melanjutkan, tapi biarkan Yang Hu terus melihat ke arah monitor. Mereka sudah mulai berbicara, Bos Yang. Saya rasa perlu untuk mengingatkan Anda bahwa keputusan Anda selanjutnya akan secara langsung mempengaruhi kontes rahasia ini. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat lebih berhati-hati dan tidak mengandalkan perasaan Anda sendiri untuk menilai situasi secara sewenang-wenang. Saya tahu, seharusnya, Yang Hu ini hanya mengalihkan pandangan ke monitor. Ini pasti Guan Po, Nona Guan. Lebih baik bertemu denganmu daripada menjadi terkenal. Aku sudah lama mendengar namamu. Yang ketiga sering menyebutmu di telingaku. Benar-benar menjengkelkan. Tanpa meninggalkan sedikit pun pujian, Chen Hao dengan tidak sopan duduk di hadapan Guan Po, dan orang-orang yang dibawanya berdiri di setiap sudut kotak. Yang mengejutkan Chen Hao, pujian yang begitu jelas sepertinya ditanggapi dengan serius oleh Guan Po, yang bahkan bertanya secara retoris, apakah dia benar-benar sering menyebutku. Melihat penampilan Guan Po yang tidak sabar, Chen Hao menahan senyum dan mengangguk, ya. Ketika Chen Hao memberikan jawaban positif, ekspresi orang ketiga tiba-tiba menjadi tidak normal. Ungkapan itu, diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, seharusnya dia dijual untuk membantu orang membayar kembali. Untuk menghindari pengaruh orang ketiga dalam negosiasi, mulut orang ketiga ditutup sebelum Chen Hao masuk. Orang ketiga sepertinya disengat tawon. Dia melompat dan berlari ke arah Chen Hao. Dia masih berbicara dengan keras. Kalau kamu memasukkan sapu tangan ke dalam mulutmu, seharusnya seperti ini, Chen Hao, kamu berbohong padaku. Apa maksudmu aku sering menyebutkannya? Hanya saja kamu sering bertanya padaku apakah aku baik-baik saja untuk mendapatkan kabar itu, dari Yang Hu. Aku akan membunuhmu. Uhuk, itu saja. Namun, sebelum Laosan menerkamnya, orang-orang yang datang bersama Chen Hao sudah menekannya kembali. Yah, sudah waktunya kita mulai berbisnis. Kamu tidak memanggilku ke sini hanya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, kan? Melihat sekeliling kotak, selain dua orang di belakang Guan Po, hanya ada Guan Po, 3 orang, 8 bawahan Chen Hao dan Chen Hao. Tentu saja ini adalah perbandingan yang tidak adil. Namun, Guan Po tidak bermaksud gugup sama sekali. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli strategi. Tentu saja bukan hanya itu saja. Kali ini aku meneleponmu, bukan maksudku, tapi maksud bosku. Begitu Guan Po selesai, Chen Hao berkata, oh, lalu dia berkata, Yang Hu. Saya baru saja akan menemukannya. Sebelum Chen Hao selesai, suara Yang Hu terdengar di dalam ruangan. Chen Hao, kamu sangat berbohong padaku. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya, Chen Hao masih bisa mendengar kebencian dalam suara masing-masing. Jika memungkinkan, Chen Hao percaya Yang Hu pasti akan menggaruk kulitnya dan kram dirinya sendiri, dan kemudian melakukan 10 penyiksaan satu persatu. Bukankah normal untuk menipu kamu? 1. Kamu bukan saudaraku. Kedua, kamu bukan saudara iparku. Aku tidak akan menipu kamu. Bolehkah aku menipu saudaraku? Cara saling menyindir secara tatap muka, ada baiknya saling menyindir sedikit lewat mikrofon. Terlebih lagi, kamu terlalu penakut, bukan? Bukankah seharusnya kamu menyelesaikan masalah seperti ini sendirian? Biarkan salah satu anak buahmu datang ke sini. Apakah kamu meremehkanku? Apakah kamu tidak takut kalau aku akan menyerah? Kamu sarang peternakan di distrik Jiangnan. Karena pihak lain tidak ada di sini, Chen Hao tidak keberatan dengan sedikit informasi orang dalam, dan seluruh hidup Chen Hu tidak baik setelah mendengar berita itu. Apa, tentang itu, apakah kamu mendengarku? Kali ini, tidak peduli Yang Hu atau Guan Po, mereka semua linglung. Kecuali Chen Hao dan Laosan yang mengetahui cerita di dalamnya, tidak ada orang lain yang mengira situasinya seperti itu. Tanda tanya, kader nomor 1 Bos Hu yang benar-benar menjual Yang Hu. Berita apa yang seharusnya terjadi? Tanda tanya, Yang Hu dan Guan Po sama-sama membantahnya. Chen Hao mengangkat bahu tak berdaya, lalu santai dan mengangkat kakinya. Di sisi lain, dia dengan ramah mengingatkannya, ngomong-ngomong, yang terjebak adalah saudaraku, saudara besi, yang bisa mengubah hidupnya. Tanpa menunggu Yang Hu berkata lebih banyak, Guan Po akan diam. Melihat ekspresi Guan Po,
Chen Hao mengangkat tangannya dan berkata, "Lihat, bisakah dia mengungkapkan persetujuan? Apakah kamu benar-benar menjualku?" Saat Yang Hu melepaskan tembakan lagi, targetnya telah berubah. Guan Po tidak punya alasan untuk mengatakannya sekarang. Jika dia menyangkalnya, maka hal itu telah terjadi, dan kemungkinan besar dia telah membocorkan informasi tersebut. Karena Guan Po pasti dapat mengingat pertanyaan yang diajukan Lao Shan kepadanya dan berita yang ingin dia sampaikan kepada Lao Shan. Singkatnya, bukankah itu bisa dianggap sebagai berita saja? Keheningan Guan Po yang berulang-ulang tidak diragukan lagi membuat Yang Hu semakin curiga. Dengan ketidakpedulian Chen Hao dan diamnya Guan Po, kemarahan Yang Hu berangsur-angsur menguap. Ketika adegan itu sedikit memalukan, suara Yang Hu terdengar seperti kematian, "Bunuh wajah putih kecil itu dulu." Menurut pendapat Yang Hu, jika tidak ada saudara ketiga, segalanya tidak akan pernah berkembang hingga saat ini. Guan Po akan tetap menjadi pendampingnya, dan Chen Hao masihlah anak yang kurang dikenal. Oleh karena itu, setelah reaksi Yang Hu, perintah pertamanya adalah membunuh Lao Shan. Pada saat berikutnya ketika perintah Yang Hu dibunyikan, Chen Hao berjaga-jaga, tetapi pistolnya lebih cepat dari miliknya. Kedua pria kuper di dalam kotak masing-masing mengambil pistol dari tubuhnya dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Setelah suara Yang Hu terdengar, Guan Po sudah bergegas ke Lao Shan. Sebagai bawahan Yang Hu, dia sangat mengenal Yang Hu. Dia mengetahui kebiasaan Yang Hu, dan bahkan dapat menyimpulkan tindakan Yang Hu selanjutnya dari kata-kata Yang Hu. Oleh karena itu, ketika kata, "Bunuh dulu," Yang Hu keluar, Guan Po bergegas menuju orang ketiga yang diikat dengan tali. Bahkan jika dia ingin pindah, tidak mungkin. Saat tembakan dimulai, darah bercipratan. Dan itu belum berakhir. Setelah tembakan pertama, disusul tembakan kedua. Mereka yang bisa diatur oleh Yang Hu di samping Guan Po bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah bajingan, tua yang pernah melihat darah tertembak di tangan mereka. Bukan masalah besar bagi mereka untuk membunuh orang. Namun, dalam lingkungan yang begitu istimewa, mereka ditakdirkan hanya memiliki satu kesempatan. Setelah mereka menarik pelatuknya, Chen Hao sudah mendatangi mereka bahkan sebelum mereka sempat menarik pelatuknya untuk kedua kalinya. Satu orang, satu pukulan, dari bawah ke atas. Meskipun Chen Hao masih terluka saat ini, pengalaman dan kekuatan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun tidak dapat terhapuskan oleh cedera kecil. Setelah tembakan, terdengar dua suara retakan di dalam kotak dengan gema yang sangat bagus. Suara itu berasal dari dagu dua lelaki tua. Pukulan Chen Hao langsung mematahkan dagu mereka. Jika tidak ada kecelakaan, keduanya tidak dikirim ke rumah sakit tepat waktu, maka mereka akan ditinggalkan sama sekali. Sekarang situasinya, apakah mereka pergi ke rumah sakit? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Setelah Chen Hao menembak bajingan tua itu, reaksi ketiga datang dari Wang Qiang. Dia menarik teman-temannya ke sekelilingnya. Wang Qiang juga melemparkan dirinya ke arah dua tua di tanah. Tindakannya secepat musang. Aksinya memang ringan, namun damagenya tidak bisa dianggap remeh. Secara keseluruhan, perilaku Wang Qiang sangat membantu mereka berdua. Jika tidak, kerusakan yang disebabkan oleh kedua tinju Chen Hao saja sudah cukup untuk membuat mereka mati dan mati. Inilah salah satu manfaat kerusakan langsung pada otak, yaitu otak mungkin sedikit bingung pada tahap awal cedera, namun semakin Anda mundur, semakin sadar Anda dan semakin sensitif kesakitan. Setelah itu, bawahan Chen Hao hanya bereaksi dan langsung mengepung kedua orang itu. Diperkirakan 4 kata adalah cara paling tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada akhirnya. Itu mengerikan. Bahkan Yang Hu, yang jauh dari villa Yang Hu, melihat hawa dingin di mana-mana. Semuanya berakhir hanya dalam 5 detik, tapi pemandangannya sangat berbeda dari sebelumnya dalam waktu singkat 5 detik. Perubahan yang mengguncang bumi terjadi di dalam kotak. Chen Hao tidak mengharapkan perubahan ini. Itu terjadi secara tidak terduga. Dia tidak menyangka Yang Hu akan bersikap tidak sopan dan akan menggunakan senjata. Yang paling tidak saya pikirkan adalah ketika Lao Shan menghadapi kehidupan kritis, Guan Po lah yang melindunginya. 3 menit kemudian, adegan terkendali. Kedua bajingan tua itu sudah mati, begitu pula Cooper. Satu tembakan langsung mengenai jantung dari belakang, dan tembakan lainnya mengenai leher. Kalaupun dia bisa segera dikirim ke rumah sakit, dokternya tidak berdaya. Sebelum kematian Guan Po, lelaki tua yang masih berada di bawah tubuhnya tidak bisa menahan tangisnya dan air matanya mengalir deras.
Karena ada handuk di mulutnya, dia tidak dapat berbicara sampai sekarang. Ia hanya bisa merengek, namun ia bisa merasakan kesedihannya hanya dari rengekannya. Atas kematian Guan Po, Chen Hao akan merasa sangat kasihan. Namun bagi Lao Shan, itu adalah kenangan yang tak terlupakan. Seorang wanita yang ditipu oleh dirinya sendiri, harus melindungi dirinya sampai mati. Anak ketiga mau tidak mau memikirkan sebuah kalimat yang pernah diucapkan Guan Po kepadanya, bahkan jika kamu mati, kamu akan mati di belakangku. Saat itu, saudara ketiga dengan bercanda bertanya kepada Guan Po apakah dia akan bunuh diri terlebih dahulu ketika dia sekarat. Guan Po mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dia akan melakukannya. Yang ketiga hanya bercanda, karena dia tahu misinya dan kedua kubu yang mereka ikuti berbeda. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan bersama. Namun kini, kata-kata bercanda itu sepertinya sudah menjadi kenyataan, namun yang ketiga sudah tidak lagi memiliki mood bercanda saat itu. Meskipun mereka baru saling kenal selama setengah bulan, kami harus mengatakan bahwa setengah bulan ini adalah kenangan yang sangat berkesan bagi Tuan Cooper dan Tuan ketiga. Namun, selama setengah bulan terakhir, Guan Po selalu memikirkan orang ketiga. Dia memanjakan pria ketiga dengan citra seorang wanita dan membuatnya tampak seperti pria tidak berguna. Biasanya, orang ketiga tidak memikirkannya. Apakah hidup seperti ini merupakan ide yang bagus? Saat Guan Po mengikat Lao Shan sesuai perintah Yang Hu, Lao Shan marah, tapi kemudian dia lega. Bagaimanapun, mereka berada di kamp yang berbeda, dan itu normal jika hal-hal berkembang sampai ke titik itu. Namun faktanya menceritakan pada usia 3 tahun, Guan Po dituangkan ke dalam perasaannya yang sebenarnya, bahkan rela membayar nyawanya. Melihat Guan Po meninggal di hadapannya, darah dari tubuhnya tumpah ke tubuhnya. Darah hangat dan mata orang mati mengungkapkan kepedulian Guan Po terhadap saudara ketiganya. Isak tangis kesedihan bergema di dalam kotak, dan Chen Hao terdiam. Dia melepaskan ikatan tali pada orang ketiga dan mengeluarkan handuk di mulutnya. Chen Hao menepuk bahu orang ketiga tanpa berkata apa-apa. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Chen Hao berdarah dingin, tetapi dia adalah seorang tentara bayaran. Dia sudah terbiasa dengan hidup dan mati sejak lama. Jika setiap kali dia bertemu dengan orang yang dia kenal, dia menangis dan dekaden, maka Anda selanjutnya akan mati. Ketika Guan Po menyerahkan nyawanya pada ketiga orang tua itu, Yang Hu bodoh. Tidak ada yang bisa dilakukan Chen Hao. Apa yang dapat dia lakukan? Terakhir, Haruki Murakami berkata ke mikrofon, "Halo, Tuan Chen Hao, saya harap Anda masih mengingat saya." Tak disangka, keadaan telah berkembang hingga saat ini. Saya harap saudara Anda bisa tenang, karena Anda akan segera dikelilingi oleh kita. Siapa kamu? Chen Hao bertanya. Suara ini terdengar sangat familiar, tetapi jika itu benar-benar membuat Chen Hao memikirkannya, dia tidak dapat membayangkan siapa orang itu. Tapi itu juga normal. Siapa yang akan bosan dan mengingat orang-orang yang ditemuinya di jalan? Alih-alih menjawab pertanyaan Chen Hao, Murakami mematikan mikrofon. Tanpa gangguan suara yang berasal dari pengeras suara, Chen Hao mendengar suara bising di luar. Seperti yang dikatakan pihak lain, mereka benar-benar terjebak dalam pengepungan satu sama lain. Anak ketiga, cukup, dia sudah mati. Tidak peduli betapa sedihnya kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu menghidupkannya kembali? Jika aku bisa, aku tidak akan melakukan apapun dan hanya menangis bersamamu di sini, oke? Kata-kata itu tidak membawa banyak perasaan pada anak ketiga. Anak ketiga masih mengeluarkan tangisan yang tidak berarti, dan Chen Hao menamparkan anak ketiga dengan tangan belakangnya. Dengan suara yang tajam, orang ketiga menjadi bingung. Menatap Chen Hao, dia bergumam. Setelah sekian lama, dia melontarkan kalimat, Pak Tua, dia sudah mati. Aku tahu dia sudah mati, tapi jika kamu tidak bangun lagi, kamulah yang akan mati berikutnya. Biarkan Wang Qiang mengajak pria lain untuk membuka pintu dengan mayat di kepalanya. Chen Hao mengambil lap yang digunakan untuk membersihkan meja di dalam kotak. Dia membungkus pistolnya di tanah dan menggerakkan tubuh Guan Po ke satu sisi. Jangan khawatir tentang dia, Yang Hu melakukan tindakan seperti itu, kita hanya perlu membiarkan dia membayar nyawanya, orang tidak bisa kembali dari kematian. Kita hanya bisa membiarkan pembunuh sebenarnya jatuh bersamanya. Chen Hao menyerahkan pistol lain di tanah ke Lao Shan, dan meminta Lao Shan untuk merobek pakaian dan membungkus pistolnya.
Apapun yang Anda lakukan, Anda harus lebih berhati-hati di rumah senjata yang bagus. Setelah Lao Shan mengeringkan air matanya dan mengalihkan pikirannya, Chen Hao mengedipkan mata pada Wang Qiang untuk membuka pintu. Dikatakan bahwa detail menentukan keberhasilan atau kegagalan membungkus pistol di sudut kainnya di awal atau membiarkan Wang Qiang membawa kedua mayat itu ketika dia membuka pintu nanti, kita semua bisa melihat kehati-hatian Chen Hao. Justru karena kehati-hatian inilah Wang Qiang berhasil diselamatkan. Ketika Wang Qiang baru saja sampai di depan pintu kotak, tiba-tiba 3 pisau baja masuk. Ketika pisau baja itu tajam, bahkan menunjukkan cahaya dingin. Jika tidak ada mayat di depan Wang Qianglah yang tertusuk pisau baja. Orang-orang yang menyerang secara diam-diam di luar pintu juga sangat pintar. Mereka mencapai target sekaligus dan langsung mengenainya. Pisau baja berdarah itu dicabut, dan orang-orang di luar pintu tidak lagi menyembunyikan keberadaan mereka. Chen Hao lari dari pintu. Saat ini, dia melambai kepada Wang Qiang untuk terus membuka pintu, dan dia mengangkat pistolnya. Jika ada penyergapan di luar pintu, kali ini sebelum mereka mulai, mereka harus merasakan apakah tengkoraknya masih ada di kepala. Tapi kali ini tidak ada orang di luar pintu. Chen Hao merasa lega saat menyadari bahwa tidak ada siapa-siapa. Namun relaksasi itu tidak berlangsung selama beberapa menit. Chen Hao mendengar suara Feng Dazuang datang dari lantai 2. Dia merasa seperti Feng Dazuang sedang mendekati mereka dengan orang-orang. Melihat ini, Chen Hao juga melambaikan tangannya, semua ikuti aku, lebih cepat. Begitu suara Chen Hao turun, di belakang kerumunan, pedang samurai yang panjang dan sempit tiba-tiba dimasukkan. Pedang ini terlihat jauh lebih tajam dari pedang baja tadi. Dalam keadaan santai, Chen Hao tidak menyangka pihak lain benar-benar mengatur 2 penyergapan. Dia tidak tahu kapan gelombang penyergapan kedua akan menyelinap ke orang-orang ini. Lorong KTV sempit, kerumunan orang berkerumun, lebih dari 1 orang kurang dari 1 orang tidak menyadarinya. Chen Hao membiarkan Feng Dazuang diam-diam meninggalkan dirinya sendiri, tidak menyangka bahwa cara seperti itu adalah musuhnya belajar untuk pergi, tetapi juga menggunakan tubuhnya sendiri. Pada saat kritis seperti itu, karir 5 tahun Chen Hao sebagai tentara bayaran membawanya menjadi lebih baik. Itu hanya alam bawah sadar. Chen Hao jatuh seolah-olah dia tidak punya tulang. Ketika pria itu melihat pisau, dia tidak menusuknya dan langsung mengubahnya menjadi potongan. Dengan deru angin, bilahnya langsung ditebas. Penghindaran Chen Hao telah memberikan waktu reaksi yang cukup kepada orang-orang yang hadir. Yang pertama bereaksi adalah Lao Shan. Sebagai tentara bayaran setelah Chen Hao terluka, kekuatan keseluruhan saudara ketiga hampir sama dengan Chen Hao, jadi ketika Chen Hao jatuh untuk menghindari serangan pihak lain. Lao Shanba menarik orang di depannya, mengangkat tangannya dan menembak langsung ke dahi lawan. Namun, di luar dugaan, pihak lain juga merupakan pemain bagus. Saat tembakan ketiga, pedang samurai di tangannya memblokir peluru dalam waktu sesingkat-singkatnya. Suara peluru bening yang mengenai baja terdengar. Sebelum pria berpedang samurai sempat merayakannya, tembakan lagi terdengar. Saat ini, dia harus bermain di level super. Ketika tembakan kedua terdengar, kesadarannya tetap berada di tempat dia memblokir peluru pertama. Begitu sangat bebas dan mudahnya, pihak lain langsung terjatuh dengan bunyi celepuk. Chen Hao mengambil kembali pistolnya dengan rasa takut yang masih ada. Dampak kedua cedera tersebut terhadap dirinya sangat serius. Jika kali ini bukan karena anak ketiga, Chen Hao tidak akan memperlihatkan dirinya ke mata orang lain. Kini, dampak tindakan nekat itu mulai terlihat. Dia meraih tangan Lao Shan dan berdiri, menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Chen Hao memberi perintah secara langsung. Hati-hati. Pasukan musuh seharusnya menunggu kita di lantai pertama. Ayo berkumpul dengan Dazuang di lantai 2, lalu coba keluar dari sini. Seperti yang dikatakan Chen Hao di awal, jika mereka diblokir di lantai 3, berarti tidak ada jalan ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Namun, sebelum pihak lain memulai tata letaknya, Chen Hao membiarkan Feng Dazuang bersembunyi di lantai 2, yang menghancurkan rencana pihak lain sampai batas tertentu. Setidaknya, mereka bisa turun ke lantai 2 sekarang. Di lantai 2, meski ingin melompat keluar dari sini, bukan tidak mungkin. Menghadapi suasana tegang seperti itu, Lao Shan pun meredakan kesedihannya. Tentu saja,
Ini hanyalah sebuah manifestasi melepaskan diri dari bayang-bayang kematian di hadapan wanita yang rela mati demi dirinya bukanlah hal yang bisa dilakukan. Jika Laosan benar-benar dapat melepaskan diri dari gambaran kematian Guanpo begitu cepat, itu akan menjadi sangat berdarah dingin dan tanpa ampun, dan Chen Hao akan benar-benar mengakui saudara yang salah. Alasan mengapa Laosan bisa tenang begitu cepat sebagian besar karena situasi saat ini, dan sebagian alasannya adalah karena apa yang dikatakan Chen Hao. Karena Chen Hao berkata bahwa kematian Guanpo harus dikaitkan dengan Yang Hu, dan dia harus membayar nyawanya. Tetapi jika Anda ingin Yang Hu membayar nyawanya, Anda harus keluar dari sini hidup-hidup dulu, jadi Lao San mulai serius. Telah dikatakan sebelumnya bahwa yang ketiga adalah tim tentara bayaran Chen Hao, yang kedua setelah Chen Hao, tetapi karena dia kecanduan seks wanita, dia sepertinya tidak melakukan tugasnya dengan baik. Namun, ketika ketiga orang tua itu benar-benar serius, di KTV ini, yang bisa menghentikan ketiga orang tua itu, diperkirakan jumlahnya sangat sedikit. Tapi itu berdasarkan premis bahwa semua orang di Honglei KTV adalah gangster biasa, tapi sekarang hanya ada gangster di sini. Chen Hao tidak tahu, yang ketiga tidak tahu, Feng Dazuang bahkan tidak tahu, bahkan Yang Hu pun tidak tahu, hanya Murakami Jingmu yang tahu. Bisakah orang yang kamu kirim benar-benar menahan Chen Hao di Honglei? Melihat satu-satunya tubuh yang tersisa di monitor, Yang Huxian juga linglung. Kematian Guanpo merupakan pukulan yang sangat fatal baginya. Tidakkah orang Tionghoa mengatakan bahwa segala sesuatunya bergantung pada orang? Sebelum semuanya benar-benar berakhir, saya tidak dapat menjamin bahwa saya benar-benar dapat mempertahankan Chen Hao dan mereka di sini. Selain itu, kerja sama adalah antara kedua belah pihak. Saya sendiri bekerja keras. Apakah menurut Anda itu pantas? Petik 2. Tuan Murakami juga pintar dan tidak bisa melakukannya. Dia tidak menjawab pertanyaan Yang Hu secara langsung. Setelah mendengar kata-kata ini, Yang Hu merenung sedikit dan kemudian mengangkat ponselnya untuk menelepon. Chen Hao dapat menemukan pembantu. Sebagai penguasa nomor 1 kota Xinhe, dia dapat menemukan pembantu yang tidak kalah dengan Chen Hao. Tahukah Anda? Hingga kini kota Xinhe masih menjadi wilayah kekuasaan Yang Hu. Orang lain ingin memulai di kota Xinhe. Tidak bisakah mereka menimbang energinya? Setelah menelepon, Yang Hu hanya mengucapkan beberapa patah kata dan mengatur segalanya. Tapi menutup telepon, Yang Hu sedikit linglung berbaring di sofa. Seperti kata pepatah, semuanya tergantung manusia. Sekarang dia telah melakukan apa yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa menunggu arah selanjutnya dari hal ini. Di lantai pertama Honglei KTV, Yang Ming sedikit bingung ketika melihat orang-orang yang tidak tahu dari mana mereka berasal. Dia mengira Yang Hu memberitahunya bahwa segala sesuatunya pasti akan terselesaikan, yang berarti Yang Hu akan melakukan beberapa tindakan. Ketika Chen Hao pergi, tapi Yang Hu tidak memberitahunya bahwa dia ingin menyelesaikan Chen Hao langsung di sini. Jika Chen Hao meninggal di sini, apakah dia masih bisa mengendarai KTV ini? Setelah mengendus, Yang Ming memutuskan untuk berdiskusi dengan orang yang memimpin untuk melihat apakah dia bisa memindahkan medan perang keluar KTV. Namun, begitu dia sampai di depan KTV, pihak lain langsung melotot. Mata seperti citah di sisi lain dan pedang samurai di pinggangnya membuat Yang Ming melepaskan idenya dan kembali ke meja depan dengan takut-takut. Yang Ming memutuskan untuk tinggal di sini dan melihat perkembangannya. Kami sangat tertindas di lantai 2 sehingga orang tidak bisa bergegas. Setelah mendengar berita tersebut, pemuda dengan pedang samurai di pinggangnya menamparkan pembicara dengan backhandnya. Jika kamu tidak bisa bergegas, teruslah bergegas. Saya tidak percaya mereka bisa lebih kuat dari Anda. Saya minta maaf. Setelah ditampar oleh pemuda tersebut, reaksi pertama pembicara bukanlah marah atau menjelaskan, melainkan menundukkan kepala dan meminta maaf. Pemuda dengan pisau menamparkan dan memimpin untuk bergegas menuju tangga di lantai 2. Saat ini, Feng Dazuang telah melakukan serangan gelombang keempat dari lantai 2. Ketika pihak lain menyerang, semua penyergapan yang bersembunyi di toilet dan serba-serbi juga tercurah. Sejak kembali ke Tiongkok, Feng Dazuang mengalami pemandangan yang begitu kejam untuk pertama kalinya. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia telah kembali ke medan perang tentara bayaran dan sekarang sedang berjuang keras melawan musuh. 12 pemuda yang dibawanya telah terluka parah, 3 di antaranya, dan 1 di antaranya tidak dapat hidup. Meskipun dia kesakitan, Feng Dazuang sedikit bersemangat. Bukankah itu kehidupan yang dia inginkan?
Kehidupan seperti ini dengan darah dan kematian, inilah yang dia inginkan. Sebelum ide itu muncul, seorang pria muda dengan pisau muncul di tangga lantai 2. Hampir sesaat ketika dia saling memandang, Feng Dazuang melakukan evaluasi sederhana satu sama lain. Bukan orang biasa, sama sekali bukan orang biasa. Perilakunya juga membenarkan dugaan Feng Dazuang bahwa pedang samurai di pinggangnya telah diturunkan. Meski belum lepas dari sarungnya, salah satu anak buahnya akan jatuh ke tanah setiap kali dia melambaikannya. Melihat ini, Feng Dazuang mengambil parang dari tanah dan langsung naik. Biarkan pihak lain bertarung seperti ini, sampai kapten turun, tidak akan ada orang di sekitarnya. Pada saat itu, dia tidak hanya akan jatuh ke dalam pengepungan musuh, tetapi bahkan kaptennya akan dipaksa ke lantai 3 lagi. Dengan pemikiran seperti itu, Feng Dazuang menghantamkannya dengan parangnya. Parang di tangan Feng Dazuang ditinggalkan oleh orang-orang dari Thunder KTV. Itu adalah pria yang lari dari lantai 3. Dia seharusnya ingin bergabung dengan orang-orang di lantai 2. Namun ia tidak menyangka lantai 2 telah ditempati oleh Feng Dazuang dan langsung mengenai moncong senjatanya. Tentu saja, akhir ceritanya sederhana. Orang-orang itu dibunuh oleh Feng Dazuang dan lainnya. Mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Senjata mereka juga jatuh ke tangan Feng Dazuang dan lainnya. Parang bersentuhan dengan pedang samurai dengan sarungnya. Jurus kuat Feng Dazuang langsung diambil oleh pihak lain. Kekuatan anti guncangan yang kuat membuat pergelangan tangan Feng Dazuang kesemutan, namun sisi lain juga terlihat buruk, dan momentum gigihnya langsung dipatahkan oleh Feng Dazuang. Sarung pedang samurai awalnya digunakan untuk memaksa. Sarungnya dipotong langsung oleh pisau Feng Dazuang, memperlihatkan bilah tajam pedang samurai di dalamnya. Pemuda itu mungkin tidak menyangka akan bertemu lawan secepat ini, dan gerakannya sedikit melambat saat itu. Feng Dazuang sangat kuat dan tak kenal ampun, satu tebasan, yang lain juga langsung dipukul. Dua pisau jatuh, satu pisau terdengar pengap, dan pisau lainnya mengeluarkan suara yang jernih. Ini adalah suara baja. Parang di tangan Feng Dazuang langsung melompat keluar dari celah, sedangkan pedang samurai di tangan lainnya aman dan sehat. Hanya kontak singkat, dan kualitas senjata langsung terungkap. Namun dalam proses pertarungan jarak dekat, keunggulan yang dibawa oleh senjata yang bagus tidak terlalu terlihat, apalagi di medan tangga yang rumit. Feng Dazuang memiliki keunggulan geografis. Dia memegang senjata tajam dan keras di tangannya, dan masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi dia bisa dianggap setengah kati, yang tidak berpengaruh pada 8 liang. Ketika Feng Dazuang mengangkat pedangnya lagi dan bersiap untuk memotong pedang ketiga, pihak lain telah mengambil pedang samurai itu kembali ke pinggangnya. Pada saat pihak lain mengambil langkah selanjutnya, seluruh tubuh Feng Dazuang seperti disiram baskom berisi air es di musim panas. Dia memiliki banyak semangat langsung. Tanpa sadar, Feng Dazuang tidak terus menyerang, tetapi dengan cepat mundur, dan pihak lain membuka jarak absolut. Ketika pihak lain mengambil tindakan, Feng Dazuang menyadari betapa bijaknya kemundurannya. Semua orang yang hadir, termasuk Feng Dazuang, melihat kilatan cahaya putih, dan kemudian bekas luka muncul di kedua sisi tangga. Bekas luka yang terlihat jelas, dan cahaya putih hampir mencapai tingkat yang luar biasa, yang membuat Feng Dazuang teringat pada kelompok prajurit Ronin dari Jepang yang ia temui dalam karir tentara bayarannya. Pertarungan itu adalah yang paling tragis setelah tim tentara bayaran mereka menjadi terkenal. Seluruh tim masih utuh dan bahkan mengorbankan dua rekan satu timnya. Salah satu dari mereka tewas di bawah pisau prajurit Ronin lainnya. Feng Dazuang juga melakukan penelitian sederhana setelahnya. Prajurit Ronin yang membunuh rekan satu timnya dengan satu pisau menggunakan nama yang disebut Tugaocha. Nama resminya harus Juhe. Ini adalah keterampilan yang sangat sulit dikuasai oleh pendekar pedang Jepang. Kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan semua jurus lainnya. Kerusakan utama adalah kerusakan pada saat terhunus pedang. Seberapa miripkah yang ini dengan yang itu? Awalnya, pria yang menggunakan pisau ke Juhe adalah orang Jepang berusia 30-an. Kebugaran fisik dan kesadaran bertarungnya berada di puncak hidupnya. Sekarang orang ini hanyalah seorang pemuda, tapi kecepatan menghunus pisaunya bahkan lebih cepat dari orang itu pada awalnya. Sepertinya hari ini sial, gila. Feng Dazuang tidak akan bergeming karena gerakan lawannya. Dia mengumpat secara diam-diam dan pergi membawa parang. Meski Juhe kuat, ada satu syarat. Ini juga merupakan beban berat bagi tubuh,
dan perlu dipahami pada waktu yang tepat. Jelas sekali bahwa keterampilan menarik pisau pihak lain barusan sempurna. Jika ingin menggunakan jurus kedua, itu sama sekali tidak mungkin. Karena itulah Feng Dazuang berani bertemu lagi. Pemuda yang membawa pisau itu terkejut melihat dia berhasil dihindari. Saat dia dalam keadaan linglung, pisau Feng Dazuang telah tiba. Feng Dazuang selalu berkata bahwa dia adalah orang yang kasar, tidak bisa menggunakan komputer apapun, dan tidak bisa bermain intelijen dengan baik. Tapi itu hanyalah ucapannya yang rendah hati. Meskipun dia orang yang kasar, dia memiliki kelebihan yang tak tertandingi dibandingkan Lao San, Cao Fei dan bahkan Chen Hao. Itu berarti menjadi kejam. Ini sepenuhnya mewarisi keunggulan pertempuran rakyat Timur Laut. Cepat dan akurat untuk menjadi kejam. Itu tidak memberikan peluang bagi pihak lain untuk bertahan hidup. Setelah selesai, itu akan merenggut nyawa pihak lain. Setelah melatih karirnya sebagai tentara bayaran, Feng Dazuang telah memanfaatkan keunggulan ini sepenuhnya. Di hadapan pedang yang kuat ini, pemuda dengan pedang itu langsung memilih untuk menghindar, dan posisinya berada di tangga, jadi dia mundur beberapa langkah sekaligus dan kembali ke sudut tangga. Dari mana asalnya, kemana kembalinya? Inilah gambaran sebenarnya dari anak muda bersenjatakan pedang. Pertarungan antara Feng Dazuang dan pemuda berpedang tidak begitu indah. Satu-satunya hal yang bisa dilihat oleh para estetika mungkin adalah percikan api yang ditimbulkan oleh benturan senjata di tangan mereka. Pemuda dengan pedang itu mundur ke posisi semula lagi. Meskipun dia mencabut pedang samurai, dia tidak menimbulkan kerusakan yang efektif. Meskipun Feng Dazuang mengayunkan beberapa pedang satu demi satu, dia akhirnya menyetrum tangannya. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik dalam pertarungan saat ini. Tepat ketika Feng Dazuang merasa pihak lain dalam masalah, saudara ketiga bersama Chen Hao dan saudara laki-lakinya yang lain bergegas mendekat. Semula tidak butuh waktu lama untuk berpindah dari lantai 3 ke lantai 2, namun mereka baru saja keluar dari kotaknya. Segera mereka menemui penyergapan dari lantai 3. Dugaan Chen Hao sangat akurat sejak awal, karena Yang Ming melakukan pekerjaan penyergapan sejak awal, tidak hanya di dalam kotak, tetapi juga di luar kotak, di lantai 2, dan di lantai 1. Tapi dia mungkin tidak menyangka bahwa kesadaran Chen Hao begitu tepat. Sebelum penyergapannya dilakukan, Chen Hao sudah siap untuk itu. Tapi yang tidak terpikirkan oleh Chen Hao bukanlah penyergapan, tapi orang-orang yang menyergap. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti gangster biasa. Dari awal hingga akhir, keempat musuh tersebut masing-masing memiliki kesadaran yang sangat akurat dan kemampuan tempur yang super. Orang-orang ini tidak bisa dipekerjakan oleh Yang Ming, bos kecil KTV. Bahkan Yang Hu, tentu tidak mudah untuk menemukan begitu banyak pembunuh berkualitas tinggi sekaligus. Belum lagi mereka akan memanfaatkan orang-orang ini untuk menjadi sekretaris cilik yang tidak menunjukkan gunung dan air. Oleh karena itu, Chen Hao selalu berpikir bahwa orang yang berbicara kemudian kemungkinan besar adalah asisten Yang Hu. Dia mungkin tidak yakin bahwa orang-orang ini disediakan oleh orang itu. Tapi Chen Hao tidak berpikir ketika dia memprovokasi lawan yang begitu sulit. Faktanya, gagasan Chen Hao bias. Setidaknya, hingga saat ini, dia sama sekali tidak bisa dihubungi. Perkembangan bertahap telah mendorongnya dari belakang layar ke depan. Akibatnya, Yang Hu dan Jingmu Murakami mulai menghadapi Chen Hao dan memperlakukannya sebagai musuh nyata. Karena ini tentang menghadapi musuh sebenarnya, adegannya sangat kecil. Oleh karena itu, Yang Hu dan Haruki Murakami mengambil tindakan besar, berharap dapat membunuh Chen Hao secara langsung. Dengan begitu, mereka bisa bernapas lega. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, bisakah mereka benar-benar membunuh Chen Hao? Apakah Anda yakin Hong Lei KTV benar-benar dapat menyelesaikan masalah dalam waktu setengah jam? Yang saya katakan kepada yang lain adalah dalam waktu setengah jam, kita bisa langsung pergi ke Thunder KTV. Sebelum orang-orang itu pergi, kita harus menarik semua orang kita. Jika tidak, jika kita terjebak di dalamnya, akan sulit untuk keluar dari peristiwa besar dalam kehidupan manusia. Meskipun ini bukan pertama kalinya melakukan hal seperti itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak dilakukan, jadi Yang Hu tampak sedikit gugup sekarang. Duduk di sofa, Murakami yang sedang mencicipi anggur merah tersenyum tipis, lalu menuangkan anggur merah ke gelas lain dan menyerahkannya kepada Yang Hu. Orang yang kukirim pasti 100 kali lebih baik dari kalian yang tidak naik kelas. Jadi sekarang kalian hanya perlu menunggu kabar dengan tenang.
Dirangsang oleh kata-kata Murakami, Yang Hu tidak bereaksi ekstrim kali ini. Setelah mengambil cangkir anggur, dia tersenyum meremehkan. Mungkin memperhatikan ekspresi wajah Yang Hu, aksi minum Murakami juga terhenti, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan, tampak seperti ular yang siap berangkat. Tetapi saya ingin bertanya kepada Bos Yang, jika orang-orang saya membersihkan setelah mereka melakukan pekerjaan dengan baik, bisakah Bos Yang membantu? Lagi pula, orang-orang saya tidak terbiasa membunuh orang. Jika mereka tidak bisa lagi muncul di jalanan kota Shinhei karena serangan kecil, bukankah itu kerugian besar? Ekspresi jijik di wajah Yang Hu menghilang, dan dia duduk di hadapan Jingmu Murakami dengan segelas anggur. Wajah Yang Hu penuh dengan kebanggaan yang tak terlukiskan. Menurutmu ini apa, kota Shinhei? Apakah ini tempat di mana semua ikan dan udang kecil bisa mengubah sungai dan laut? Yang Hu kemudian berkata, selama kamu bisa menjatuhkan Chen Hao, kamu tidak akan melakukannya. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Saya jamin mereka semua bisa berjalan di mana saja di Tiongkok, dan mereka bisa menikmati layanan VIP di kota Shinhei. Sebagai penguasa kota Shinhei, tidak berlebihan jika Yang Hu mengatakan itu. Ada alasan mutlak bagi Murakami untuk percaya bahwa Yang Hu benar. Jadi, Haruki Murakami bangkit kembali dan mengisi Yang Hu dengan anggur. Yang Hu tidak mengerti maksudnya, tapi Murakami Jiro mengerutkan kening. Dia hanya ingin mengambil botol dan menuangkan anggur untuk Murakami, tapi dia ditolak oleh Murakami. Sejak bos yang mengatakan itu, saya lega. Adapun urusan Chen Hao, yakinlah bahwa tidak akan pernah ada masalah, karena kali ini selain orang yang kubawa, ada juga orang yang bermarga Miyamoto. Yang Hu tidak tahu apa nama belakang Murakami Miyamoto, karena dia tidak tahu apa artinya. Pada saat KTV guntur ini, Feng Dazuang dengan santai mengesampingkan helikopter yang telah membuat dua potongan, mengambil helikopter lain yang diserahkan dengan tangannya di sebelahnya, mengangkat ujung helikopter dan menunjuk ke pemuda yang berdiri di sudut tangga di lantai 1 dan lantai 2. Nak, beritahu aku namamu, kamu berhak memberitahu aku namamu. Pemuda dengan pisau memandangi tiga orang tua Feng Dazuang dan Chen Hao yang berdiri di belakangnya. Chen Hao dan Lao San hanya dapat menunjukkan satu hal ketika mereka berada di sini, yaitu semua penyergapan di lantai 3 dan 2 telah dihilangkan. Rencana awal mereka adalah memblokir Chen Hao di lantai 3 sehingga mereka tidak bisa melarikan diri atau keluar. Tapi sekarang Chen Hao telah tiba di tangga di lantai pertama lantai 2, rencana mereka gagal setengahnya. Jika Chen Hao datang ke lantai pertama, ruang luas di lantai pertama akan memberi mereka harapan pelarian yang lebih besar. Oleh karena itu, pemuda dengan pedang sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Awalnya, dia mengira tugas ini sangat sederhana, tetapi dia tidak menyangka akan berkembang hingga situasi sekarang. Sebutkan namamu, aku tidak akan pernah mati di bawah pedangku. Jika kamu bisa menghindari juheku, kamu berhak memberitahu aku namamu. Mendengar ini, orang ketiga tertawa lebih dulu. Dazuang, apakah anak laki-laki itu memberikan apa yang kamu katakan? Aku tidak tahan dengan hal seperti ini. Aku hanya tidak tahu bagaimana perasaanmu. Meski itu hanya lelucon antar teman, wajah Feng Dazuang memerah karena malu. Namaku Feng Dazuang, tolong beri aku namamu. Datang dan segera mati. Feng Dazuang tampaknya terstimulasi oleh kata-kata ketiga orang tua itu. Dia ingin langsung berdiri dan saling memotong. Namun, kata-kata banteng telah dilontarkan, jadi dia tentu ingin terus melakukan sesuatu. Namaku Punggungan Kuil Miyamoto. Saat mengatakan ini, Miyamoto telah meletakkan pedang samurai tanpa sarung di pinggangnya, dan tangan lainnya memegang gagangnya, yang terlihat seperti memegang sarung virtual. Melihat pemandangan seperti itu, Feng Dazuang juga terkejut. Postur ini jelas merupakan aksi khas Juhe. Tadi, dia masih berpikir pihak lain seharusnya tidak bisa melakukan Juhe. Ini bukan. Dia langsung memukul wajahnya, ambil pisau untuk dipotong. Melihat postur lawannya, Chen Hao pun mengerutkan kening. Pada awalnya, dia berada di tim tentara bayaran yang sama dengan Feng Dazuang. Secara alami, dia juga mengalami apa yang dialami Feng Dazuang. Kesan Chen Hao terhadap prajurit Ronin itu tidak kalah dengan Feng Dazuang. Ini kedua kalinya, aku menghindari pedang pertama. Wajah Feng Dazuang muram. Dia mengingatkannya dengan suara rendah bahwa dia mundur dengan kaki kanannya dan mengedipkan mata ke Lao San. Setelah memperhatikan mata Feng Dazuang, Lao San dan Chen Hao mundur sedikit ke samping.
Orang ketiga menginjak parang yang dilemparkan Feng Dazuang ke tanah tanpa meninggalkan bekas apapun, lalu mengangguk ke arah Feng Dazuang. Punggungan kuil Miyamoto tampaknya mengumpulkan kekuatan lagi. Setelah postur diatur, tidak langsung naik. Sebaliknya, ia mengambil napas dalam-dalam. Ketika keadaan hampir mencapai puncaknya, ia menundukkan kepalanya dan langsung bergegas ke atas. Ketika Feng Dazuang melihat pihak lain bergegas, dia tidak menghindar seperti yang dia lakukan untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia memasang parangnya dan langsung mendorongnya ke atas. Sebenarnya letaknya tak jauh dari sudut tangga menuju tangga di lantai 2. Punggungan kuil Miyamoto hanya berjarak 2 langkah dari tangga, dan tren penurunan Feng Dazuang lebih cepat, bahkan lebih cepat daripada pihak lainnya. Dengan cahaya putih yang sama seperti sebelumnya, Feng Dazuang mengatupkan giginya dan mengatupkan parangnya. Kali ini, cahaya putih tidak jatuh seperti meteorit setelah menyala, melainkan berhenti tiba-tiba di tengah. Suara salib baja yang lebih kuat terdengar, dan semua orang yang hadir merasa telinga mereka patah. Feng Dazuang, yang berada di depan, adalah orang pertama di antara mereka dan paling terkena dampaknya. Namun setelah memastikan bahwa dia telah menghentikan pedang samurai tersebut, Feng Dazuang langsung tertawa. Miyamoto tidak tahu mengapa Feng Dazuang tertawa. Meski juhe miliknya dihentikan, Feng Dazuang tidak aman. Pada saat kedua pisau itu bertabrakan, mulut harimau Feng Dazuang langsung terkoyak. Ketika punggungan kuil Miyamoto tidak memahami situasinya, terdengar suara gertakan, "Nak, menurutku kamu cukup horizontal."